Selamat pagi semua. Nah, Halo, Kak pagi-pagi. Christian, Ya, Kak Christian kan dari Jepang sama Prancis nih. Nah, kalau Kak betul. Christian mau tahu, aku tuh pengen banget sekolah di Jepang. Sampai secara otodidak, aku udah belajar katakana, hiragana, sama kanji. Nah, Oh, hebat, hebat, hebat. dan aku tuh pengen sekolah nih. Mungkin ada teman-teman di sini mungkin mau ke sekolah luar negeri. Mungkin Kak Christian boleh nih kan, ngasih tahu tipsnya gimana supaya bisa sekolah di luar negeri. Boleh. Boleh dijelaskan nggak gimana caranya gitu? Mungkin Oh, menjadi iya, motivasi. iya. Dulu memang karena ada kesempatan ya. Jadi karena ada kesempatan, terus sekolahnya juga dibayarin, ya udah gitu. Terus berangkat di Jepang selama 1 tahun. Bahkan hiragana katakana aja nggak lulus ya kanji gitu kan. Kayaknya Yoika lebih hebat gitu. Dulu karena sibuk riset, belajar, main ya itu juga sibuk ya main ya karena kan jangan lupa bahagia ya nggak boleh stres-stres gitu. Lalu pulang kemudian lagi sekolah di Prancis 2 tahun lebih ya mungkin hampir 2 tahun 3 bulan untuk sekolah doktor gitu. Jadi ya lumayan lah melihat dunia yang tadinya cuma bisa lihat di TV di kalender bisa ke sana dan punya pengalaman ngobrol dan juga kerjasama dengan orang asing ya. Itu sih, jadi dulu dapat kesempatan yang cukup dari Tuhan yang cukup sangat privilege ya, sebuah kesempatan yang kayaknya nggak semua orang bisa dapet. Tapi kesempatan itu datang bukan karena hoki-hokian ya, jadi bukan karena diundi kemudian dapat gitu kan. Tapi memang karena ada satu track record yang memang udah doing well sebelumnya gitu. Jadi seperti itu. Nanti juga kita akan ngobrol dikit tentang bagaimana membuka kesempatan kalau teman-teman mau menggunakan waktu liburannya nanti dengan bikin konten dan sebagainya gitu. Ya, itu sih mungkin untuk pengalamannya ya. Kasih Kak, penting lagi, aku pengen ngasih tahu beberapa rules ke teman-teman tentang tanya jawab. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya, raise hand dulu. Habis itu kalian boleh unmute atau kalian boleh dengan hashtag tanya. Nanti di kolom chat kalian bisa chat nggak. Lanjut nih Kak. Untuk kan Kak Christian Ya. kan dari S1, S2, S3 kan itu kan waktunya panjang kan Kak. Nah, kok bisa sih ada komitmen sepanjang itu kayak seniat itu gitu? Kita aja yang udah SMP tuh mungkin setengah tahun aja udah pada males gitu kan. Iya, udah pengen balik ke SD Gak kali ya. Kak? Kayaknya SD lebih menyenangkan gitu. Iya dulu sih memang dari S1 mungkin baru ada keinginan buat jadi pengajar, jadi peneliti, jadi dosen itu ketika S2 ya. Jadi waktu S1 udah sempat mau kerja, cuma karena diajakin oleh dosen, dosen itu seperti guru tapi di universitas untuk membuat satu riset ya mungkin ya. Jadi ada sebuah project dan project itu yang membiayai adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang gitu. Jadi yang pemerintah Jepangnya kasih uang jajan dan juga gratis kuliah, pemerintah Indonesianya kasih uang untuk sehari-hari gitu. Itu sih. Lalu beres S2, ya udahlah nanggung kan, jadinya lanjut S3 gitu. Jadi dari TK sampai S3 nggak berhenti, kayaknya nggak berhenti sekolah ya, nggak sempet kerja dulu. Bahkan saya kerja di Unpar itu sebelum lulus S3 gitu. Jadi itu ya pengalamannya. Jadi memang ada sebuah keinginan dan juga panggilan hidup sih kalau ngomong soal panggilan hidup yang memang waktu saya beres kuliah itu mulai dapetin gitu jadi seorang pengajar ya. Jadi lesson learn-nya adalah kalau kalian punya sebuah panggilan hidup, kalian tuh bisa startnya lebih cepat gitu. Saya pengen jadi apa gitu kan, ya belajarlah dari sekarang gitu kan. Misalnya pengen jadi arsitek gitu, ya udah nanti kalau mau bikin konten mungkin bahas soal bangunan yang punya arsitektur yang bagus gitu ya. Semakin kalian cepat mulai, itu akan semakin cepat kalian bisa jadi orang yang bisa dibilang mungkin panutan ya atau orang yang bisa berkembang di bidang itu. Ya, gitu sih ya Yuika. Kasih Kak. Oke. Jadi Kak, aku kan punya channel YouTube yang emang
iya bisa dibilang subscriber-nya banyak lah. Itu Iya. ya lebih dari 100.000, syukur-syukur. Dan sekarang udah terbengkalai. Jadi itu tuh aku Oh, kalau disuruh nonton ulang aku juga nggak mau gitu. betul Rasanya betul. cringe alay gitu. Nah, jadi mungkin ada tips supaya aku bisa ngelanjutin atau ngubah gitu, renovasi channelnya gitu. Iya iya. Tadi followernya udah 100.000. Subscriber. Kalau di YouTube kan subscriber ya. 100.000. Mungkin udah monetize juga ya. Jadi banyak banget ya. Saya aja YouTube channel 1000 berapa gitu. Walaupun baru mulai serius tuh sekitar mungkin setahun ini ya. 2 tahunan lah. Dua tahun atau 3 tahun gitu. Lalu ya sama aja gitu karena nggak disiplin. Saya juga ada pekerjaan memang yang jadi saya bukan konten kreator yang profesional gitu kan, yang memang dedicated di situ sebagai profesi. Tapi memang hanya side hustle aja gitu kan. Dan ada podcast juga, lalu website juga punya. Kemudian bikin kelas online juga. Nah, sebenarnya sempat merasa merasa ya mirip-mirip lah ya begitu beres. Kan kita biasanya begitu rekaman kayaknya semua YouTuber atau konten kreator itu nggak pernah mau lihat hasil karya sendiri kan. Kayaknya kok geli gitu ya denger suara sendiri, muka sendiri gitu ya. Kok aneh banget gue di situ gitu. Ya sama aja dan kalau belajar dari konten kreator yang lain, mereka juga punya hambatan yang sama gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya antara kita rebranding ulang, jadi rebranding itu seperti kita udah bikin konten apa, kemudian coba bikin sesuatu yang kita punya interest yang baru gitu ya. Lalu ya mungkin disiplin sebenarnya karena kalian masih jadi siswa, saya juga punya profesi yang memang day job ya sehari-hari ya nggak mudah gitu loh. Ya, bahkan jadi seorang konten kreator yang profesional pun nggak mudah karena mereka kan mesti bikin video, bikin podcast, bikin tulisan gitu. Jadi menurutku sih satu rebranding, yang kedua mungkin cari tema yang menarik gitu ya. Kemudian disiplin, mungkin disiplinnya kayak nulis seminggu sekali, rekaman podcast seminggu sekali, atau bikin video YouTube seminggu sekali atau 2 minggu sekali sih. Sama mungkin nggak bisa sendiri ya. Kalau sendiri biasanya bawaannya males gitu. Jadi antara collab dengan yang lain, kalau misalnya kalian mau bikin podcast ya berdua, misalkan sama temen. Kalau mau bikin interview ya bisa kan. Tapi mungkin lebih enak kalau nggak sendiri gitu ya, sama yang lain sehingga kalau ada yang satunya lagi nggak semangat bisa disemangatin gitu ya. Gitu mungkin ya beberapa tipsnya ya. Gitu gitu mungkin. Yuk. Makasih Kak. Oke. Daripada lama-lama lagi nih, mungkin udah pada penasaran sama materi yang dibawain Kak Kris. Jadi Kak, silahkan untuk memberi materi. Oke, thank you. Saya ada slide-nya singkat aja. 70 slide, nggak bercanda ya, cuma 25, 25, 26 ya. Ini sharing aja konten kreator ya. Tadi bahkan moderatornya Yuka tuh lebih banyak subscribernya gitu. Jadi ini yang saya lakukan uh, side side hustle lah ya, disebutnya side hustle, sesuatu yang kita coba kejar, sesuatu yang kita coba lakukan di luar kerjaan pokok kita gitu. Dan ya puji Tuhan ada begitu banyak hal yang udah dibuat, ya bersyukur juga sih dan juga lebih termotivasi sekarang untuk coba lebih kreatif lagi ya. Nah mungkin sebagai kenalan tadi udah dijelasin nama saya Chris, sehari-hari saya sebagai dosen dari live streaming engineer ya. Jadi semua alat-alat teknologi karena dulu waktu saya waktu kuliah mulai pelayanan pertama kali di remaja di GKI Cimahi itu dapetin bidang pelayanan yang mungkin banyak orang nggak mau ya. Jadi orang di belakang layar lah ya, bagian infokus, kamera dan sebagainya gitu. Nah, sampai sekarang lalu makanya sekarang punya beberapa skill atau experience di bidang teknologi gitu. Walaupun di depan kamera juga udah bisa natural sih karena saya seorang public speaker juga, ngajar juga, jadi kayaknya udah natural gitu ya. Cuma masalahnya memang mungkin sama dengan Wika tadi, disiplin dalam bikin sesuatu gitu ya. Nah, untuk montage aja semacam supaya kalian tahu apa aja yang pernah saya buat. Yang pertama itu ada website gitu kan. Kalian bisa masuk di situ. Websitenya ini punya beberapa ada tulisan di situ, ada podcast juga gitu ya. Kemudian juga ada banyak apa ya kalau dibilang punya
ada video ngajar juga di situ gitu kan. Kemudian biasanya kalau banyak yang ngundang, ya mulai 2 tahun yang lalu tuh mulai banyak yang ngundangin ke sekolah atau ke kampus atau kemana-mana buat presentasi. Jadi saya bikin satu halaman khusus buat kalender saya gitu kan. Jadi kelihatan sibuknya kayak apa. Jadi orang tuh bisa lihat saya kosongnya di mana buat ke mereka gitu. Nah itu website ini bikinnya mungkin sekitar baru jalan setahun sih. Saya pakai Wix, nah, berbayar memang makanya punya domain.com. Kalau kalian, saran saya sih mulai dari yang hosting dulu ya kayak WordPress misalnya. Walaupun nama kalian bakal ada, websitenya bakal ada .wordpress kan, tapi buat awal-awal lebih baik begitu daripada udah keburu keluar duit ternyata kosong gitu ya, dalamnya nggak ada apa-apa ya. Itu kemudian yang kedua itu adalah saya ada podcast ya, podcast Pak Kris juga. Ada 2 episode terakhir tentang saya lagi bikin episode tentang sekolah di luar negeri gitu. Di situ jadi isinya itu tentang teknologi pendidikan sama karir ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di webinar, saya biasanya jawabnya di podcast gitu. Lalu saya pakai hosting Buzzsprout namanya, dulu pakai Anchor. Jadi nanti akan saya jelasin kalau kalian mau mulai podcast itu gimana gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya itu ada kelas Pak Kris. Ini YouTube-nya. Kebanyakan tuh materi kuliah ya. Kalau kalian lihat ya jangan kaget nggak ngerti gitu kan, karena itu materi kuliah. Kebanyakan materi kuliah. Walaupun ada study with me juga, saya bikin iseng-iseng lah ya, kalau ngeliat orang kayaknya wah menarik juga gitu ya. Itu kemudian selanjutnya ada ini live streaming. Jadi saya bikin kelas public speaking live streaming ini. Kemudian di situ saya coba karena bikinnya kelas live streaming ya, karena itu sebuah ucapan syukur lah ya, 10 tahun belajar public speaking lalu saya bikin kelas live streaming tahun lalu. Hamil tua gitu ya, karena saya nggak ngambil job untuk jadi public speaker. Ya udah saya bikin kelas live streaming lewat YouTube, jadi orang-orang bisa nanya, kemudian ada modul-modul juga saya kasih gratis gitu ya. Kemudian gara-gara yang ini akhirnya saya punya konten itu dibeli sama Unpar. Jadi saya pertama kali di approach, kemudian kalau kalian masuk ke Unpar Plus itu kalian bisa lihat banyak course ya, jadi kursus online, ada yang gratis, ada yang bayar juga. Nah, mungkin gara-gara orang kampus ngelihat saya punya website, podcast, kemudian pernah bikin live streaming juga, akhirnya di approach gitu kan. Terus mereka minta untuk saya buat satu kursus, dan kalau kalian lihat ini tentang manajemen waktu yang pertama. Begitu saya buat ya iseng-iseng nyoba buat, totalnya sekitar 1,5 jam, tapi dibagi-bagi ya. Kalau kalian pernah ikutin course online itu kan selalu ada pembagian kayak di bawah ya, kayak belajar apa dulu, lalu ada latihan soalnya gitu. Lalu saya cukup mahal, ini pertama kali dihargai orang. Jadi course saya ada di sana. Sekarang harganya 49.000 untuk ikut course ini. Nanti dapat sertifikat lah ya. Terus begitu saya buat ini ternyata jadi nomor satu sekarang. Ya ini course nomor satu di Unpar Plus ya. Studennya mungkin sekitar 3.500 orang. Yang lulus hampir ribuan orang ya. Dan saya dapetin banyak testimoni yang positif juga. Padahal nggak terlalu profesional gitu ya bikinnya gitu kan. Tapi kalau kalian lihat ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat ya. Banyak evaluasi sih saya buat di tahun lalu. Lalu karena ini sukses, saya di approach lagi untuk bikin konten public speaking. Mereka beli lagi course-nya, saya tanda tangan sebuah kontrak, dan saya nggak boleh bawain materi ini lagi di tempat yang lain gitu. Jadi ini namanya kalau udah hasil karya kita dibeli orang, ada perjanjian tuh di mana saya nggak boleh lagi share di tempat yang lain ya. Jadi kalau saya share ini di YouTube saya share ini di YouTube saya, nah saya bisa mendapatkan tuntutan ya, karena udah ada perjanjiannya gitu. Jadi saya nggak nyampein ini di tempat lain gitu kan. Lalu mereka beli lagi dengan harga cukup mahal. Ini di awal tahun saya buat, tiba-tiba jadi nomor 3 sekarang. Karena mungkin orang-orang udah tahu ya course yang manajemen waktu bagus, terus tiba-tiba jadi yang ketiga gitu kan sekarang ya. Yang enroll udah sekitar 1.000-an itu. Nah ini masih gratis kalau kalian mau belajar tentang public speaking, walaupun masih tentang content creation, belum jelasin soal slide ya boleh silakan lihat di situ ya. Bedanya apa ya, karena yang kelas yang kok putih sebentar. Bedanya tuh ketika kita mau, bentar. Ini kenapa putih ya? Bentar, saya stop share dulu. Ini saya bikinnya terlalu ini nih, terlalu high resolution.
biasanya terlalu lebay. Nah, ada lagi. Oke, saya lanjutin ya. Oke, nah mungkin yang pertama yang mau disampaikan itu kan teknologi ada di sekitar kita ya. Kalau tadi ngomongin soal banyak banget yang menggunakan teknologi gitu kan. Nah cuman waktu saya nyiapin sesi ini saya coba mikirin gitu ya. Ada dua jenis orang sebenarnya dalam menggunakan teknologi. Yang mana yang satunya gitu ya. Nah jenis orang yang pertama adalah orang yang cuma menikmati atau menggunakan teknologi. Itu yang kita lakukan setiap hari kan. Nonton Netflix, scrolling Instagram berjam-jam, scrolling TikTok berjam-jam juga, Pinterest, YouTube, gaming dan sebagainya gitu. Nah banyak siswa dan mahasiswa, saya bahkan juga sama ya, yang ngabisin waktu kosongnya dengan konsumsi. Jadi cuman konsumsi konten, ngerti ya? Jadi tiap hari kita cuma lihat kelas, bukan kelas ya, misalnya lihat Netflix yang baru gitu ya, ada Loki ini sekarang gitu ya, saya lagi nonton juga tuh. Tapi kalau kita terlalu banyak menikmati atau menggunakan teknologi, biasanya bawaannya males, bener nggak sih? Kayak jadinya males kan, karena ya cuma rebahan, walaupun sekarang disuruh rebahan sama pemerintah gitu kan, tapi kan jadi bawaannya males, karena kita cuma konsumsi doang, gitu, nggak buat apa-apa, cuma main game, pakai teknologi game itu, cuma nonton pakai Netflix, kemudian di Instagram, di media sosial, cuma scrolling, kemudian YouTube gitu. Nah biasanya kita ngabisin banyak jam di sini, ya. Tapi ada tipe orang kedua yang mungkin kalau kalian mau mulai, atau yang sudah mulai lebih intens lagi ketika liburan adalah orang yang membuat sesuatu. Beda kan? Ada orang yang cuma nikmatin, ada orang yang buat sesuatu gitu ya. Mungkin bikin video blog, bikin blog di tulisan di website, ngedit video, kemudian ngambil foto, taruh quotes di situ, atau podcast, atau main musik gitu kan. Kemarin saya dapetin satu Google Drive yang isinya adalah beberapa karya dari kelas 7 ya. Nah, di situ udah bagus semua tuh, ada yang main musik barengan gitu ya. Nah ini adalah orang yang membuat sesuatu gitu. Nah kalau kita mulai bergerak dari yang cuma sekedar nikmatin, ya dari sini kita bergerak ke sini, maka most likely kita akan jadi orang yang lebih kreatif karena kita membuat sesuatu ya. Jadi concern saya secara panggilan hidup itu banyak anak muda, bahkan ya nggak cuma anak muda ya, yang hidupnya itu cuma konsumsi teknologi doang, konsumsi sosial media, konsumsi YouTube, konsumsi Netflix gitu kan, tanpa buat apa-apa. Ya konsumsi game, tapi nggak buat game. Sekarang kan buat game gampang ya. Kalian kalau masuk di Unpar Plus itu ada satu course tentang bikin game. Kalau nggak salah masih gratis. Kalau ada yang mau bikin game, mungkin bisa belajar di situ. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat apa sih bedanya orang yang cuma konsumsi teknologi sama bikin sesuatu dengan teknologi, ya kan? Ini kan udah pasti dia jadi consumer ya. Saya tulis-tulis dikit ya. Dia jadi consumer. Jadi cuma jadi target market orang gitu, ya. Kalau kalian mau ngeh tentang target market, lihat di Tokopedia kalian, akun Tokopedia, Shopee, Zalora dan sebagainya, yang muncul jadi suggestion kan apa yang kita suka, ya nggak sih? Kayak saya kan sukanya hobinya elektronik ya. Setiap saya buka Tokopedia, yang keluar adalah kamera, mic, stand mic dan sebagainya gitu. Kalau kalian mungkin beda-beda ya. Kalau yang kalian sukanya skincare, yang keluar itu akan skincare semua, ya. Lihat juga di Netflix gitu kan. Saya suka nontonnya yang tentang Marvel gitu ya. Di Disney Star itu akan keluar suggestion-nya tentang Marvel semua. Nggak akan keluar tentang misalnya drama Korea gitu ya. Nggak ada, saya punya di Netflix atau Disney Star itu adalah suggestion buat nonton Korea. Karena saya nggak suka gitu ya. Kayak gitu. Beda dengan istri saya gitu kan. Istri saya suka drama Korea, maka subscribe view namanya, ya yang akan keluar adalah semua yang memang sesuai dengan apa yang dia mau. Dalam hal ini adalah drama Korea ya. Kemudian yang kedua itu biasanya membuat malas, ya kan? Nggak nambah rajin sebenarnya kan? Jadi segala sesuatu yang kita konsumsi teknologi bukan yang nggak boleh, tapi dalam kadarnya. Saya punya prinsip dalam hidup segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, gitu kan? Apakah bikin sesuatu dengan teknologi kalau berlebihan kira-kira baik atau enggak? Menurut saya enggak juga. Kita jadi nggak belajar dari orang lain ya. Karena kan konsumsi teknologi ini sebenarnya bisa dipakai buat belajar kan. Kalau kalian mau belajar ngedit pakai Adobe Premiere misalnya atau pakai Filmora, ya kalian belajar gitu kan lewat konten orang gitu. Tapi kalau cuma di situ doang nggak bikin sesuatu, ya percuma. Ya sama kayak orang lagi bikin cuma ngeliatin orang lain bikin kerajinan pakai tanah liat, tapi kita nggak pernah nyoba, ya nggak akan pernah bisa jadi ya. Jadi bakal jadi males, kita jadi konsumer juga. Akhirnya yang terakhir adalah jadi nggak produktif ya.
Nah, ini kan yang terjadi sama siswa dan guru dan saya juga pribadi sebagai dosen ketika PSBB kayak gini sekarang makin ketat, kita tuh jadinya terjebak di konsumsi teknologi. Maka jangan heran kita bakal nggak produktif kan, pengennya rebahan terus. Saya bahkan punya teman yang gara-gara libur dia bisa beresin satu season dari salah satu film Korea gitu ya. Beres dia satu season ya. Tidur jam 3 subuh, tidur jam 4 subuh, bangunnya siang, repeat lagi gitu kan. Akhirnya konsumsi makanan yang cepat saji, lama-lama dia akhirnya sakit juga. Baru kemarin dia sakit ya. Jadi kalau kalian masih puas di sini, menurut saya coba kalau kita ganti jadi orang yang bikin sesuatu dengan teknologi ya. Kalau kalian buat di sini, kalian bisa saya tulis ekspresi ya. Kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian minat gitu. Karena kalau saya minatnya tentang pendidikan, tentang pengembangan diri, produktivitas, ya saya akan buat konten soal itu ya. Kemudian akan jadi kreatif ya, karena kalian akan bandingkan kerjaan kalian dengan yang lain. Kemudian kalian akan coba hal yang baru di situ ya. Nah itu, jadi ekspresif, kreatif, kalian bakal merasa lebih produktif juga gitu ya. Kemudian bakal lebih sibuk gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa rangkum sedikit, kalau konsumsi teknologi, itu kita akan dalam satu mode yang namanya mode pasif. Cukup rebahan, bisa nonton gitu ya. Sementara yang ini akan bikin kalian jadi aktif ya. Dan selama pengalaman saya selama 2-3 tahun ini, begitu saya banyak membuat sesuatu dengan teknologi, bikin konten, bikin kelas, itu bikin saya jadi aktif gitu loh. Ya, jadi rajin gitu, ya. Beda dengan belakangan ini kalau misalnya kitanya jadi pasif, ngabisin semua tontonan, ngabisin semua konten, udah scroll Instagram sampai habis karena yang kalian follow nggak banyak, bosan, ya kan? Oh, satu lagi, ini juga bakal menyebabkan suatu saat akan menyebabkan kebosanan, ya. Sementara kalau di sini kalian akan merasakan challenge, kan gitu, ya. Tapi ada efeknya juga buat kita. Ini akan bikin kita jadi lebih sibuk, ya kan? Ini akan bikin kita mungkin kalau kita ngerasa yang di rumah kurang fasilitasnya, maka kita akan beli ya. Maka ya udah pasti akan keluar modal, ya. Walaupun nggak mesti mulai modal dengan yang besar gitu ya. Nanti akan saya ceritain di hambatan ya. Seperti itu ya perbedaannya ya. Nah, mungkin kalau kalian mau mulai atau yang udah mulai, setidaknya tuh kalau saya catat tuh ada 4 platform. Yang pertama, kalian bisa buat konten. Jadi istilah konten kreator itu lebih luas ya. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar istilah YouTuber, oke? Kalian pernah dengar istilah TikTokers ya? TikTok tuh gimana Kak ya? Saya nggak ada di TikTok ya, belum cukup iman saya buat masuk TikTok ya. Buat saya masih mengerikan buat saya ya. Mungkin tahun depan mau masuk di situ ya. Itu TikTok, kemudian juga podcaster ya. Nah, ini adalah istilah yang lebih umum dari yang disebut dengan yang lebih khusus yang disebut dengan konten kreator ya. Jadi yang saya jelasin sebenarnya bukan jadi YouTuber atau TikTokersnya atau podcaster atau blogernya, tapi konten kreator secara luas ya. Nah, setidaknya itu ada 4 ya. Pertama, dalam bentuk tulisan ya. Kalian bisa nulis. Nah, ini namanya yang pertama kali muncul sejarah konten kreator itu adalah yang disebut dengan blog ya. Nah, blog ini adalah orang yang bisa nulis dengan bebas. Dulu orang nulis itu di surat kabar atau di majalah. Dan itu butuh waktu. Nulis, kemudian kirim ke redaksinya, diedit sama editornya, kemudian baru keluar di koran atau di majalah ya. Itulah ya kan. Sekarang udah enggak. Kamu tinggal buat di WordPress, buat di Blogspot udah jadi ya. Lalu kalau grafis doang ya ini biasanya cuma ada di Instagram ya. Jadi hanya bikin grafik seperti ini, kemudian dikasih tulisan, ada pemandangannya gitu ya. Kalau audio ini adalah podcast. Jadi buat kalian yang kamera shy, yang nggak suka lihat kamera, pakai suara juga bisa ya gitu. Lalu video ya ini biasanya adalah bentuknya YouTube gitu kan. Atau kalau kalian suka nge-streaming ada Twitch di situ juga ya, kalau kalian suka streaming sambil jadi streamer gitu ya di sini. Nah, kalian tinggal pilih mau yang mana ya. Kalau saya pribadi saya jalanin semua ya. Tulisan saya punya, blog juga nggak rutin, tahun ini bahkan baru nulis sekali. Grafik juga kadang di Instagram bikin sesuatu yang kalau resonate sama saya akan coba taruh di Instagram. Podcast ada podcast juga di Spotify, kemudian ada yang bentuknya video di YouTube gitu ya, dan kelas online di Unpar Plus gitu ya. Nah, coba kita sekarang belajar sama-sama. Jadi, apakah konten kreator harus di depan kamera dan YouTube dan YouTuber dan yang lain sebagainya? Nggak mesti ya.
Kalian pilih aja mana yang sesuai dengan kalian. Kalian suka nulis, maka mulainya dari tulisan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba jelasin satu-satu sehingga kalian bisa milih dan coba tekuni itu tulisan dulu nih ya. Nah, kontennya dulu seperti apa? Ada yang nulis tentang traveling ya, nanti ada contohnya. Ada yang nulis tentang pengalaman hidupnya, ada yang nulis tentang apa yang dia lihat dan pendapatnya dia gitu ya. Sebenarnya bebas, kalian mau buat tulisan seperti apa ya. Orang yang pertama kali terkenal lewat tulisan itu adalah, kalau kalian tahu dan udah pasti tahu ya, namanya Raditya Dika ya kan. Sekarang dia YouTuber kan, tapi awalnya dimulai dari tulisan ya. Novelnya gitu kan, Kambing Jantan lah, Brontosaurus ya, itu adalah dia dalam bentuk tulisan ya. Jadi kontennya banyak ya. Kalau saya tulis mungkin dalam bentuk pengalaman ya. Kalian bisa buat opini ya. Sekarang lagi tentang COVID ya, bikin opini di situ ya. Konten yang lain juga bisa dalam bentuk sharing pengetahuan gitu ya. Nah, gearnya ini adalah alat-alatnya. Jadi saya akan coba jelasin satu-satu dari yang tadi ya. Tulisan, grafik, audio, video. PR buat kalian setelah sesi ini adalah, atau sekarang sambil mikir-mikir, mana yang mau kalian mulai duluan. Dan itu selalu dimulai dengan apa yang ada ya. Nah, gear ini ya sebenarnya cuma perlu PC aja ya, atau kalian punya laptop ya, atau dengan handphone pun bisa, cuman ya lumayan ya, pegel juga gitu ya. Jadi cuma PC, laptop, kemudian kalian buat tulisannya, kemudian taruh. Nah, taruhnya di mana? Di hosting. Hostingnya itu setidaknya yang terkenal tuh ada 2. Yang pertama WordPress, dia udah banyak pluginnya ya. Yang kedua itu adalah Blogspot, yang sebenarnya saya nggak terlalu suka sih. Dulu pernah buat ya, cuman saya lebih prefer dulu bikinnya pakai WordPress karena simple. Kemudian pluginnya juga banyak elemen yang bisa kita taruh di website itu ya. Nantinya kalian akan punya domain sendiri ya, tapi domainnya kalau gratis masih .wordpress gitu ya. Dulu saya punya yang pertama kali adalah www. Kalau nggak salah waktu itu saya coba nulis tentang pengalaman kuliah S3 di Prancis ya. Saya lupa, kalau nggak salah PhD Live gitu. Nah, PhD Live nanti namanya ada wordpressnya.com ya gitu. Nanti kalau kalian udah terkenal, kemudian udah dapetin iklan, monetize, nanti kalian bisa beli domainnya, WordPressnya hilang, jadi tinggal nama kalian doang ya. Contohnya nih, saya baru nemu juga A Cup of Tea. Ini adalah punyanya Gita Savitri. Dulu Gita Savitri itu katanya awalnya cuma nulis, sekarang udah punya domain sendiri, udah punya YouTube sendiri ya. Dia ceritain pengalaman dia sekolah di Jepang, belajar hiragana, katakana, dia bahkan punya kelasnya juga ya. Tulisannya itu bagus-bagus ya. Ini tentang nulis tentang apa nih? Drama internet. Kemarin dia nulis tentang persamaan hak antara wanita dan pria gitu ya. A Cup of Tea ini jadi sekarang udah jadi punya domain sendiri ya, si gitasavitri.com ini gitu ya. Itu tentang tulisan ya. Yang kedua graphics, yaitu kontennya ya hanya grafis aja ya, mulai dari foto ya atau desain ya. Gearnya cukup Canva ya. Jadi sekarang tuh nggak usah pinter-pinter sampai bisa CorelDRAW, Photoshop ya. Kalian masuk Canva, udah jadi, udah banyak template-nya gitu kan ya. Nah, hostingnya kalau graphics kalian bisa mulai di Instagram kalian ya. Kalau kalian Instagramnya udah kecampur dengan kehidupan pribadi, kalian punya pilihan mau taruh di kehidupan pribadi kalian quotes-nya, atau kalian bikin IG sendiri. Jadi bikin akun sendiri gitu ya. Beberapa orang tuh bikin second account. Tapi bukan dipakai buat ngebully orang ya. Second account itu dipakai untuk brandingnya gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak ngetren bikin second account buat ngebully. Nah, jangan ya, tapi bikin second account memang untuk bikin kontennya ya. Gampang banget ya di Instagram. Kalau kalian mau menjangkau orang di Facebook, cuman banyak anak muda yang akhirnya nggak ke Facebook, sekarang banyaknya di Instagram. Instagram sekarang bahkan 2 hari lalu di Instagram udah bisa Instagram Reels ya. Baru banget, baru dibolehin di negara kita. Di luar udah sering ya, banyak. Jadi itu ya untuk hostingnya, gampang. Bikinilah, kalau mau bikin misalnya digabungin ya antara WordPress tadi, tulisan dengan foto ya boleh juga ya, simple gitu ya. Contohnya itu adalah ini ya, kalau kalian @Dr. Sam, ini adalah dokter di Hasan Sadikin. Kalau kalian cek Instagramnya, isinya adalah konten yang mengedukasi karena dia seorang dokter. Dia ceritain sekarang lagi ramai tentang COVID, tentang
false negatif, saya baru belajar false negatif dari dia. Belajar tentang bahkan ini katanya happy birthday COVID gitu ya. Ini saya cuma ngambil dari Instagramnya gitu ya. Ini di @doktersam. Isinya kalau dilihat ini sebenarnya bikinnya pakai Canva ya kan. Kalau Canva itu kan kelihatan ya grafiknya kayak ya kayak Canva ya pada umumnya gitu. Ya bikin di situ followernya udah banyak banget ya. Yang kedua yang saya suka James Clear. Nggak ada foto sama sekali, cuma ada tulisan doang. Kalau kalian baca bukunya, salah satunya, kalau kalian mau baca, bagus banget. Itu adalah Atomic Habits ya. Ini ngomongin soal kebiasaan. Nah, ini saya follow juga. Isinya cuma quotes doang. Tapi banyak banget orang yang suka dan follow ya. Kalau kalian mau mulai, kamera shy, takut suaranya jelek, mulailah dari sini sebenarnya ya. Bikin quotes, cari ambil misalnya nggak harus quotes dari kalian, kutipan dari kalian, tapi quotes dari yang lain. Kemudian kalian tuliskan pengalaman kalian tentang hal itu. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ada quotes kayak gini kan. Small mind discuss people, average mind discuss ideas, average mind discuss events, great minds discuss idea. Taruh aja, kemudian di bawahnya kalian taruh refleksi kalian atau kalian mikirin tentang si konten itu atau tentang quotes itu, ya. Ini mulainya dari tulisan, mulai dari grafis, ya. Pakai Canva sekarang udah gampang banget. Bahkan gak usah install apa-apa, masuk di situ, login, gak usah sampai pro subscription, tapi kalian bisa explore banyak di situ, ya. Bahkan beberapa konten saya yang sifatnya grafis pun semuanya dari Canva, ya. Kemudian, nah selanjutnya itu adalah podcasting, ya. Podcasting ini kontennya adalah konten yang bisa nggak bisa podcasting tapi pakai slide kan nggak bisa, orang nggak bisa lihat slide kalian, yang bisa mereka dengar adalah suara kalian, ya kayak gitu. Untuk gearnya kalian sebenarnya bisa gunakan handphone sendiri, ya, atau kalau mau modal dikit kalian pakai mic eksternal gitu kan, mic eksternal, ya. Mic itu tinggal ditaruh ke handphone, ya udah beres gitu ya. Dan mic sekarang nggak semahal dulu ya. Sekarang 300 ribuan, 200 ribu kalian bisa dapetin tuh. Ya, merek Boya yang biasa-biasa tuh udah lumayan oke. Kalian taruh di handphone, rekam, kemudian kalian taruh di hosting. Nah, hostingnya ini kalau yang gratis itu adalah Anchor. Dulu waktu saya memulai podcasting pakai yang gratisan, ya saya pakai Anchor.fm ya. Nanti saya tunjukin kalau kita ada waktu ya, gimana cara buatnya. Intinya masuk ke Anchor FM, kemudian kalian buat akun di situ, kemudian kalian mulai rekaman, kemudian dia punya banyak lagu di situ. Jadi mau pakai background, pakai istilahnya bumper, intro, outro, kasih musik di tengah-tengah, itu bisa semua. Ya, playernya nanti dari Anchor ini akan bisa di forward ke Spotify, ya, atau ke Apple Podcast, apa aja. Nah, dunia podcasting ini sekarang di Indonesia cukup ramai ya, beberapa orang bikin podcast ini gitu ya. Jadi intinya nggak perlu biaya mahal ya. Bahkan kalau kalian tahu beberapa podcaster itu modalnya cuma handphone doang ya. Bahkan YouTuber cuma modalnya handphone doang. Contoh Mas Panji Pragiwaksono, tahu kan? Itu orang paling nggak modal. Kalau dia ngobrol sama Raditya Dika, dia bilang, kok lu nggak modal sih gitu kan? Bahkan sempat juga Mas Panji itu ngobrol dengan Deddy Kobuzier. Deddy Kobuzier sedikit mencela gitu ya. Gue punya equipment banyak gitu ya. Kalau kalian lihat podcastnya Mas Didi itu, dia pakai mic yang namanya Shure SM7B. Harganya 7 juta guys, ya. 7 juta cuma buat mic itu doang. Mas Panji itu cuma pakai handphone dia, dan bahkan grafiknya pun videonya pun pakai handphone. Kemudian dia pakai mic eksternal yang mungkin harganya nggak nyampe 500 ribuan. Bisa 2 lagi ya mic-nya ya. Itu gitu ya. Nah sebenarnya nggak ada alasan buat kalian nggak mulai sebenarnya ya. Seperti itu. Benefitnya apa? Kalian bisa berekspresi sepanjang itu nggak menyinggung orang, sepanjang itu nggak ada hate speech di situ, kalian bisa jadi berkat buat banyak orang cuma gara-gara suara kalian, ya. Keuntungannya podcasting ini bisa dinikmati orang sambil beraktivitas, ya. Sambil di perjalanan dia cuma nyetel, kemudian sambil masak, sambil beraktivitas yang lain, itu mulai ada podcastnya, ya, seperti itu. Saya juga buat podcast, ya. Contoh, ini ada, kalau kalian hobi bola, kalau nggak tahu box to box kayaknya agak keluhan ya. Box to box ini isinya adalah semua pandit football di Indonesia. Mereka diskusi tentang yang sekarang lagi rame adalah tentang Euro, ya, ngobrol aja gitu ya. Salah satunya ada Mas Justinus di situ, juga ada banyak pandit-pandit football di situ, ya. Lalu Desta sekarang karena TV udah mulai turun, generasi kalian mungkin udah nggak nonton TV lagi ya. Sekarang dia bikinnya podcast gitu ya. Destanya siapa ya? Saya iseng aja
70 apa 8 ya. Saya juga nggak ngerti kenapa urutannya kayak gitu. Itu cukup cukup rame loh ya. Dan kreatif gitu ya. Jadi buat kalian yang nulis juga males, depan kamera juga nggak natural, maka kalian bisa mulai dari sini. Editnya gampang banget ya. Saya di YouTube saya tuh ada satu eh, ada satu video gimana cara ngedit podcast pakai Adobe Audition ya. Simple aja. Pokoknya suara kita enak didengar, kemudian nggak ngeklip, nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan juga. Tinggal dikasih lagu. Tapi hati-hati lagunya harus yang non royalty. Nanti saya diskusi tentang royalty ya. Kalian tuh nggak bisa sembarangan bikin konten dan ngambil konten dari orang lain. Kalau nggak hati-hati bisa kena tuntut ya. Nanti saya kasih triknya gimana caranya supaya kalian itu bisa bikin konten tanpa ngambil konten dari orang lain gitu. Selanjutnya video. Nah ini paling populer ya. Video itu sekarang ada di TikTok, sekarang bisa ada di Instagram berupa Instagram Live atau ya Instagram Live ya, IG Live, IGTV, sorry. Kemudian juga ada di yang paling populer adalah di YouTube. Ya. Nah kontennya ya banyak, mau traveling, mau apa gitu ya. Gearnya ini menurut saya adalah salah satu yang paling mahal. Kamu perlu kamera, walaupun masih bisa menggunakan handphone ya. Kemudian kamu butuh mic juga, kamu butuh lampu, dan sebagainya gitu ya. Dan saya pun belajar secara otodidak ya. Kayak ini kenapa kok agak terang ya. Sebelah kiri saya ada cahaya matahari, di kanan saya ada softbox gitu ya. Nah ini, kemudian hostingnya ya sebenarnya simple ya. Tinggal buat YouTube aja gitu. Cuman ngeditnya capeknya lumayan banyak ya. Mesti motong, kemudian mesti ada yang diedit gitu ya. Jadi video ini menurut saya adalah yang learning curve-nya itu yang paling besar. Dimana effortnya juga yang paling besar ya. Seperti itu ya. Jadi masing-masing punya plus dan minusnya ya. Tinggal sekarang mau mulai dari mana nih? Tulisan dulu, suara dulu, grafis dulu, atau sampai ke video ya. Dan nggak perlu tingkat ya. Aku mau mulai nulis dulu lah, mau podcasting dulu lah gitu ya. Nggak perlu bertingkat. Mau kalian jump langsung ke video karena kalian udah misalnya belajar public speaking, udah biasa depan kamera, ya nggak masalah gitu ya. Sepanjang kontennya itu punya dampak ya. Nah sekarang gimana cara mulai? How to startnya? Atau kalian udah mulai tapi mungkin stuck gitu ya dengan ide, stuck dengan rutinitas gitu kan, stuck dengan aduh mau ngapain lagi gitu ya, video udah lumayan tapi akhirnya nggak buat lagi gitu kan. Nah gimana buatnya nih? Yang pertama sebenarnya find your niche gitu ya. Niche ini adalah kalau bisa dibilang keunikan ya, keunikan gitu. Keunikannya apa? Nah kalau kalian nanya sama diri sendiri, kalian intinya pasti setiap orang saya yakin dari Tuhan selalu ada interestnya. Misalnya, contohnya gadgetin, tahu gadgetin ya di YouTube ya. Banyak kita suka di YouTube gadgetin kan. Kita cuma lihat beli enggak ya. Itulah yang bikin orang suka kan, cuma lihat gadgetnya, menarik gitu ya. Nah, interest dia adalah di teknologi gitu loh. Tapi konten dia tidak evergreen. Jadi green. Yang evergreen itu adalah yang akan selalu hijau. Contoh, saya punya konten yang evergreen. Contoh ya, kayak materi kuliah. Materi kuliah kan pasti sama terus kan? Mau tahun ini, mau tahun depan gitu ya. Sinteta itu pasti depan per miring, kan pasti sama, nggak mungkin berubah kan? Jadi kalau saya bikin sekali, buat kapanpun sama. Yang tidak evergreen, contohnya gadgetin. Kalau sekarang dia review tentang iPhone 11, tahun depan bakal ada iPhone 12, 13, 14. Maka konten dia akan sedikit, ngerti nggak? Gitu ya. Wibu juga sama gitu. Wibu itu harus selalu update kan. Yang tokoh kartun hari ini dengan tahun depan beda. Semakin kalian baru, semakin kalian dapetin. Cuma tuntutannya lebih gede. Gitu ya. Nah, interestnya apa? Mau soal masak, ya udah kamu vlogin aja tentang masak. Mau interestnya tentang storytelling, udah dengerin apa? Bacain dongeng gitu ya. Ada tuh podcast Indonesia yang judulnya Didongengin kalau nggak salah. Itu podcast buat orang-orang tidur. Ya, jadi semua cerita rakyat dia bacain ulang, ya. Tapi followernya banyak gitu. Kemudian dari interest baru ke impact gitu ya. Kalau contohnya kalau interest saya adalah di bagian teknologi, interest saya adalah edukasi gitu ya. Kemudian interest yang lain itu ada di karir ya. Kemudian interest yang lain itu ada di self development lah ya, untuk pengembangan diri ya. Nah, impact-nya akan ngikutin dari interest-nya kita ya. Pokoknya jangan cuma sekedar pengen viral. Kalau viral itu, kalau kata Kak Edozel, saya waktu itu di SMAK 5 penabur
dapetin satu stage bareng dengan dia. Jadi merasa terhormat banget gitu. Wah, Edozel gitu ya. Saya sesi 1, dia sesi 2. Kemudian ya saya nanya sesuatu sama dia. Nah, 4 hari yang lalu dia meninggalkan YouTube ya. Kalau kalian mau tahu kenapa dia cabut dari YouTube, itu ada di YouTube-nya Daniel Mananta gitu. Daniel Network ya. Nah, dia ceritain di situ. Tapi in the end dia bilang gini, kalau cuma sekedar viral, maka yang akan kita lakukan itu adalah naiknya cepat tapi habis itu bakal turun lagi. Jadi jangan cuma pengen yang viral-viral gitu. Masuklah di yang disebut dengan impact. Dia bilang kalau kita berdampak, mulainya bakal biasa aja, tapi kesananya bakal naik terus. Tapi kalau viral itu hilang, gitu ya. Contohnya, tahu fidget spinner nggak yang ramai tahun 2017? Kalau kalian bikin fidget spinner doang, itu bakal hilang hype-nya. Kalau kalian search di YouTube, bakal turun, gitu. Karena udah lewatin, gitu ya. Viral yang lain, misalnya prank yang tidak mendidik, gitu kan? Ya udah, kan jadi kena masalah kan? Awalnya banyak, dapat banyak duit dari monetize YouTube. Tapi dia malah kena masalah hukum, ya. Jadi mulai dari interest kalian, kemudian coba pikirin impact-nya apa, ya. Intinya salah gitu ya. Kalau kalian punya tema yang sama dengan yang lain, kayak kalau saya kan dosen yang bikin YouTube kan ada banyak, ya. Tapi kita itu harus punya keunikannya kita gitu. Jadi jangan tunggu sampai punya semua perlengkapan ya, karena disebut dengan, ini saya kasih tahu ya, saya mengalami ini. Saya begitu ngalamin sindrom ini, akhirnya saya jadi nggak buat konten, padahal udah beli barang banyak ya. Ada yang disebut dengan gear acquisition, ini kalau nggak salah nulisnya ya, itu sindrom. Ya, ini adalah orang yang beli terus tapi nggak pernah buat gitu ya. Jadi beli terus, aduh kurang mic, nanti saya baru mau mulai kalau ada mic baru. Percayalah ya, sekarang saya pun ngalamin ya gitu ya, beli mic USB pakai Audio Technica, tapi akhirnya konten juga nggak banyak gitu ya. Banyak yang beralasan kayak gitu, ah tunggu kamera datang, kamera udah datang, akhirnya kalian nggak buat juga gitu ya. Jadi intinya mulai dengan apa yang ada ya. Nah, gear acquisition syndrome. Kemudian yang dua adalah kuasai gear kalian yang sekarang. Gitu kan, contohnya kalian punya handphone, coba lihat handphonenya bisa filter apa aja. Sebenarnya bisa loh, cuman sekedar ngerekam dengan kamera dikasih filter, jadinya kan bagus ya. Jadi kuasai diri itu ya. Kayak saya beli kamera adalah sekitar 1 tahun yang lalu ya. Bahkan sampai sekarang pun saya belum bisa menggunakan semua fitur yang ada di kamera itu. Ya, saya cuma gunain sekian. Begitu belajar, oh ternyata ini kamera bagus juga ya, dengan harga yang sebenarnya nggak relatif lebih murah dibandingkan yang lainnya. Gitu. Intinya mulai dengan apa yang ada daripada nunggu sampai semuanya ada. Percayalah, karena saya pun ngalamin semuanya ada. Kamu udah beli softbox, udah beli kamera, mikrofon, semuanya udah ada. Tapi selalu ada alasan untuk tunggu deh. Kalau saya ada mic-nya berdua jadi bisa wawancara. Semuanya akan jadinya alasan doang, ya. Jadi mulai dengan apa yang ada versus membuat alasan untuk tidak mulai. Ya, itu karena saya punya pengalaman di sini juga. Gear-nya banyak, bahkan akhirnya saya jadi merasa depresi dikit nih karena gear gue kok banyak ya, tapi kalau ngelihat orang dengan alat seadanya, mereka bisa punya konten yang lebih banyak gitu loh dan lebih berkualitas ya. Jadi jangan tunggu sampai semuanya ada, tapi mulai dengan apa yang ada ya. Ini ya prinsip di Alkitab lah ya. Tuhan memberikan kita talenta, ngasih kita fasilitas sesuai dengan apa yang bisa kita mampu kita lakukan. Kalau sekarang, intinya gini, kalau sekarang kalian ngeluh nggak punya alat, alatnya datang pun akan selalu datang keluhan baru, ngerti nggak? Makanya mulai aja, karena alat nggak akan pernah selesai. Kamu tinggal lihat di gadgetin, lihat di review kamera, selalu pengen yang baru. Ya, udah beli kamera, lensanya kurang, bokeh, wah, udahlah ya, nggak akan pernah selesai gitu ya. Kasihan orang tua kalian kalau memang orang tuanya ingin memfasilitasi. Ya, kemudian belajar dari orang lain. Ya, kalian tinggal lihat aja siapa yang kalian bisa jadikan influencer buat kalian, buat diri kalian, kemudian belajar dari mereka gitu ya. Contohnya, kalian bisa dapetin tutorial dengan mudah, tutorial ya. Misalnya kalau kalian suka fotografi, tutorial ya. Kalau kalian suka fotografi, foto, bikin video pakai. Kalau kalian search di YouTube namanya Peter McKinnon, itu adalah orang nomor 1, bisa dibilang nomor 1 kreator yang pakai video dan juga pakai grafis yang paling bagus, followernya banyak banget dan dia berbagi banyak tutorial di situ ya, yang simpel-simpel ya. Kemudian kalian bisa
ikut kelas kan, ikut kelas. Mau kelasnya yang berbayar, mau kelasnya gratis, itu bisa juga ya. Saya personal itu ikut subscribe di yang namanya skillshare.com ya. Kalian tahu skillshare.com? Nah, ini saya belajar editing di situ gitu kan. Lumayan sih subscription-nya sekitar $10 per bulan, tapi saya bayar buat 1 tahun, bisa belajar banyak di situ selama 1 tahun ya. Kemudian juga belajar dari influencer yang lain ya. Lihat aja orang itu ngelakuin apa, kok dia bisa berhasil gitu ya. Intinya belajar dari yang lain ya. Nah, ini mungkin terkesan seperti jadi konsumer lagi kan. Tapi beda loh, orang yang konsumer kemudian belajar, kemudian jadi action. Ya, itu beda. Kebanyakan kita patut diakui, ngaku dosa aja, saya pun gitu ya. Kita cuma nyampe di konsumer doang. Cuma ngeliatin, belajar enggak pernah dicatat gitu kan. Nah, oleh karena itu sekitar sebulan ini setiap kelas yang saya ikutin di Skillshare, saya akan catat apa aja yang kira-kira berguna ya. Karena ada satu influencer namanya Michelle B, kalau kalian tahu, itu bagus banget, cewek dari, kalau nggak salah dari British, yang videonya bagus banget, lessonnya bagus juga gitu kan. Terus dia bilang gini, segala sesuatu yang kita konsumsi tapi kita nggak lakukan apapun dengan itu, bakal jadi konsumsi doang gitu ya. Makanya lihat, belajar di situ ya. Contohnya nih, kalau kalian suka drakor drakor tuh kan ada satu drakor yang bagus, saya belum nonton tapi katanya bagus, judulnya Startup. Startup itu kalau kalian lihat, startup yang drakor, tahu ya, di sini banyak yang nganggu tuh ya, itu tuh banyak banget istilah startup yang memang kayak istilah unicorn, istilah startup, venture capitalist. Dan kalau kalian lihat video filmnya, itu tuh banyak istilah yang startup yang bagus. Dan katanya, saya nggak tahu, tapi dari teman dia bilang gini, gue udah belajar buku startup, lean startup, banyak banget buku-buku yang startup itu, dan gue bandingin dengan filmnya, ini film valid. Valid artinya film itu memang menggambarkan dunia nyata. 90%, 80% lah mirip dengan dunia nyata. Ketika orang bikin project, nggak ada yang danain, akhirnya kandas. Ada juga yang didanain biasa aja jadi baik gitu ya. Belajar dari situ. Jadi nggak cuma sekedar konsumsi doang ya. Kalau kalian selama liburan cuma konsumsi doang, jangan heran bakal makin males. Nanti begitu tahun ajaran baru, yang kelas 7 jadi kelas 8, 8 jadi 9, itu kalian akan jadi malas dan nggak bisa start gitu ya. Tapi kalau kalian liburan, pakai bikin sesuatu, kemudian kalian belajar dari orang, kemudian kalian lakukan aksi gitu ya, kalian bisa jadi orang yang punya energi yang lebih, walaupun PJJ gitu ya. Contoh ya, kemarin saya baru dari penabur Kota Tangerang, kepala sekolahnya Pak Thomas Kristo, dia minta tolong untuk ngajarin anak-anak supaya aktif ketika PJJ gitu kan. Saya bilang di situ adalah kalau belajar itu mesti aktif. Contoh, konsumer doang seperti belajar gitu ya, tanpa kalian nyatet, tanpa kalian nanya guru, maka kalian nggak akan nyampe aksi dan kalian nggak akan pernah jadi seorang ahli, expert. Karena kalian menyerap itu dengan pasif gitu loh. Ya, itu kenapa guru kalian suruh kalian untuk buka kamera supaya ketahuan bahwa kalian aktif gitu ya. Intinya gitu ya. Intinya gini, kalau nggak pengen jadi orang yang malas, kemudian nggak pernah bisa keluar dari kemalasan itu, buatlah sesuatu ya. Walaupun banyak yang bilang, kok jelek ya gitu. Kalau kalian ngelihat diri kalian kok jelek ya, tapi itu yang bikin kita jadi produktif ya. Intinya jangan cuma jadi konsumer doang ya, gitu ya, seperti itu. Ada kalanya film mesti di stop, tapi kalian belajar dari film itu ya, seperti itu ya. Sebenarnya milih dengan belajar ya. Dulu waktu saya belajar juga teknik belajarnya salah. Saya ngerasa udah belajar sampai semalam suntuk, tapi kok nilai tetap jelek. Ternyata saya cuman jadi konsumer pengetahuan doang tanpa saya nyatet gitu ya. Saya nggak tahu anak sekarang ya, tapi dulu saya ngerasa kalau saya baca buku, kemudian saya kasih stabilo, saya tuh belajar gitu. Tiba-tiba semua bukunya jadi penting semua kan, saya stabiloin semua. Tapi begitu ulangan tetap nggak bisa karena nggak pernah latihan soal. Ketika ulangan ya tetap aja nyontek dari yang lain gitu ya. Apalagi sekarang PJJ kan kayaknya lebih gampang gitu ya. Lalu, nah ini udah sampai di bagian yang terakhir. Bagian-bagian yang terakhir saya ada sekitar 3 slide lagi. Halangannya apa aja? Satu, saya coba list ya. Satu, sebenarnya memulai. Start ya. Start gitu ya. Nah, ini ada satu quotes yang bagus ya. Dia bilang gini, bahwa perfection is the enemy of progress. Ngerti nggak? Ya, kalau kalian jadi content creator, perfection itu nomor sekian. Yang penting progresnya
gitu. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu kamera bagus, jangan tunggu punya YouTube yang thumbnailnya bagus gitu ya. Jangan tunggu sampai punya banner yang bagus. Semuanya itu adalah progres gitu loh, progresif ya. Sepanjang kalian berusaha untuk sempurna, bakal jelek gitu ya. Satu cerita dikit ya. Ceritanya gini, ada satu eksperimen zaman dulu. Eksperimennya adalah membuat vas bunga. Jadi bikin vas bunga pakai tanah liat. Ya, eksperimen yang kedua adalah fotografi. Ya, nah kemudian ada 2 jenis orang. Orang yang pertama ini cuma disuruh untuk membuat satu konten atau satu hasil dalam 1 bulan. Jadi dia cuma dibolehin untuk bikin 1 per bulan aja. Ngerti ya? Jadi kalau bikin vas bunga tuh cuma boleh sekali coba, kemudian ya udah sekali gitu ya. Akhirnya orang tuh nunda-nunda sampai hari terakhir ya. Orang yang kedua dikasih kebebasan, bebas mau bikin berapapun. Ya, tebakan saya, coba kalau saya yang pertama atau orang yang kedua. Penelitian itu membuktikan orang yang kedua yang bikinnya banyak, bahkan vas bunga sampai bikin 100, itu akan mulai dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Yang fotografi juga sama. Dia fotonya banyak, kemudian dia evaluasi, dia lihat fotonya, angle-nya, cahayanya, ISO-nya, shutter speed-nya dan sebagainya, akhirnya bisa jadi bagus. Masalahnya adalah progress, bukan perfection, ya. Yang kedua, itu adalah obstacles-nya yang lain adalah tadi ya, yang gear acquisition syndrome. Acquisition syndrome. Ya, berusaha untuk mendapatkan semua alat-alat gitu kan. Yang ketiga, ya ini udah pasti ya, disiplin ya. Gitu. Ini adalah halangan-halangan kita juga. Yang keempat, itu adalah comparison. Kita membandingkan diri kita dengan yang lain gitu kan. Saya mau bandingin diri saya dengan yang lain yang gak akan pernah baik gitu loh. Karena orang yang punya subscribernya 100.000 itu kan selalu mulai dari subscribernya 1, 2, 3 gitu ya. Sepanjang kita bandingin kita dengan orang lain gak akan pernah bisa mulai ya. Semua yang profesional dulunya adalah seorang amatir. Betul gak sih? Ya kan? Kan nggak ada yang tiba-tiba profesional, nggak ada yang tiba-tiba begitu buat satu video tiba-tiba jadi 1 juta follower. Ya, Raditya Dika udah mau 10 juta, itu selalu dimulai dari 1, 2, 3. Ya, karena dia nggak bandingkan diri dia dengan orang lain. Ya, gitu. Nah, lalu yang paling banyak halangannya adalah, nah ini the spotlight effect. Ya, spotlight effect bilang gini, kita itu selalu merasa orang-orang lain yang pakai warna kuning itu seperti punya spotlight terhadap diri kita. Jadi kita tuh kayak orang yang lagi berperan di atas panggung, kemudian semua lampu tuh menyorot kita. Jadi waktu kita buat karya tuh selalu mikirin orang lain gitu loh. Apa ya kata orang tentang karya gua? Aduh, gua malu dan sebagainya. Ya, spotlight effect ini membuat kita nggak pernah mulai. Gitu. Ya, kebayang gak sih kalau kita mulai kemudian, aduh kata orang apa ya, diliatin lagi, like saya udah berapa, subscriber saya udah berapa. Kalau kalian mendapatkan spotlight effect ini, saran saya adalah bikin aja dulu. Spotlight effect gini, setiap orang itu sebenarnya kita tuh nggak penting-penting amat. Tiap orang selalu memikirkan dirinya sendiri, guys, gitu loh. Makanya penting buat kalian untuk telinga kalian dan di mata kalian. Lihat mana yang orang ngasih tahu kita karena kitanya memang perlu masukan. Lihat cuma orang yang sekedar bilang kita jelek atau butuh beda. Contoh ya, kalau saya buat satu konten video, orang-orang paling ngomongin gitu kan, kok ini kok ada dosen tapi kok jadi YouTuber gitu ya, kok gini. Abis itu mereka nggak akan mikirin kita. Jadi jangan overthinking gitu. Kita tuh nggak penting-penting amat. Deh, berapa banyak sih YouTuber yang ada di YouTube? Ya, YouTube itu dalam 1 hari itu bisa berjuta-juta video masuk ke malah. Begitu kalian nanti sudah mulai terkenal, udah mulai famous, mulai hati-hati dengan apa yang kalian bicarakan. Karena orang-orang akan mulai mendengarkan kalian dengan lebih seksama, ya. Jadi jangan merasa kalian cuma mikirin dirinya sendiri, gitu, ya. Sampai akhirnya kalian bisa dapetin komunitas. Kayak Mas Panji kan, Mas Panji itu kan udah punya komunitas, udah punya community di mana ya banyak orang yang sepemahaman dengan dia, fansnya udah banyak, ya. Maka dia pasti mendapatkan spotlight. Tapi kalau kita yang baru mulai, ya sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Makanya mulai aja gitu, ya, gitu. Nah, lalu ini ada satu quote juga, we are getting good by repetition, bukan by perfection. Jadi bukan by
perfection, atau by tools, atau by gear gitu ya. Kalau dilihat apa yang saya punya mungkin dibandingkan dengan YouTuber lain itu jauh lebih mahal ya, tapi mereka lebih mau untuk lebih sering, lebih berani komit buat jadi profesional di situ. Ya. Jadi we are getting good by repetition. Selalu buat, selalu buat, selalu buat. Kalian akan ngelihat video yang kalian buat dengan yang di tahun depan itu pasti beda kualitas ya. Kalau saya ngelihat video pertama saya waktu tahun 2017 bikin video kuliah kayaknya kok jelek banget gitu ya, noise banyak, kemudian screen-nya kotak bukan 16:9 gitu kan. Banyak mahasiswa juga yang akhirnya kasih masukan. Mereka bilang kuliahnya bagus tapi kayaknya grafisnya perlu diperbaiki. Thumbnailnya biasa aja gitu. Semuanya itu adalah by progress. Intinya mulai ya, kalian akan mendapatkan pengalaman dari situ ya. Nah, relasinya dengan we are getting good by repetition itu adalah quantity over quality ya. Kalau kalian lihat dari semua YouTuber, dari semua content creator, mereka selalu bilang gini, ketika mulailah jangan dengan kualitas yang bagus, tapi mulai dengan kualitas yang biasa-biasa tapi banyak gitu. James Clear bilang gini, yang quotes-nya tadi saya taruh di bagian grafis ya. Dia bilang kalau mau jadi penulis yang handal, selalu buat tulisan gitu loh. Jangan cuma sekedar belajar paragraf kayak gini, jangan belajar grammar doang, tapi langsung buat tulisan. Kemudian lihat pendapat orang di situ. Jadi quantity over quality ya. Makanya kalau kalian ikut sekolah content creator seperti Kak Edozel, dia bikin sekolah content creator itu selalu ada disiplin. Misalnya seminggu mesti 2 konten, seminggu mesti 1 konten. Dan dari situ itu bisa dievaluasi ya. Jadi quantity over quality. Jangan tunggu lama sampai kalian mulai ya. Liburan kan lumayan lah ya, lumayan ya, 1 minggu 2 minggu kan, atau bahkan sampai beberapa sekolah ada yang 3 minggu gitu loh. Kalau 1 minggu cuma sekedar planning, cuma sekedar konsumsi konten orang, kemudian belajar doang tanpa pernah mulai. Kalau kata si Pat Flynn, itu adalah salah satu podcaster yang saya ikutin juga, dia bilang jangan tunggu lama, langsung pencet tombol play, jangan langsung pencet tombol record, habis itu baru perform di situ. Ya, jadi langsung aja pencet recordnya, ya udah, kamu akan mengalami sebuah pengalaman yang gugup, kemudian takut salah. Tapi begitu dijalanin, lama-lama kita akan makin baik. Ya. Nah ini untuk penutup, ini baru aja dia taruh di Instagram dia kemarin, James Clear, dia bilang gini, you can attract luck dalam tanda kutip ya, keberuntungan. Kalian itu bisa mendatangkan kesempatan, keberuntungan, cuma gara-gara kalian coba bagikan pekerjaan kalian, bagikan konten kalian itu sama orang banyak gitu ya. Seperti tadi yang saya ceritakan di awal, Unpar Plus itu sampai mau beli saya punya course cuma gara-gara saya agak eksis dikit, jadi dosen yang eksis dikit di YouTube. Akhirnya mereka tawarin, kemudian mereka kasih harga, ya terus saya bilang, ih mahal juga ya, saya baru pertama kali, ya udah saya buatin 2 course buat mereka. Rasanya tahun ini, di setengah tahun ini juga mereka akan approach lagi untuk bikin yang ketiga gitu kan, karena top nomor 1 dan top nomor 3 nih for now gitu ya. Jadi itu ya, jadi jangan ngeluh kurang ini gitu kan, atau kalau kita ngelihat orang lain gitu kan, ya wajar aja, dia kan udah buat konten sementara saya belum, ya kenapa kita nggak niru apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi you can attract luck simply by sharing your work publicly ya. Contohnya saya punya anak Komsel, saya punya kelompok kecil di gereja, dia bahkan ketika lulus nggak usah cari pekerjaan, bayangin. Jadi dia itu sebagai fashion design yang bikin desain baju, kemudian dia selalu sharing hasil karya dia di Instagram. Begitu dia lulus, bahkan sebelum lulus itu udah ada yang nge-DM, mau nggak kerja sama kami? Ya, akhirnya sekarang dia lagi ada proses untuk interview dengan salah satu brand baju, brand clothing yang ada di Kota Bandung. Gara-gara itu doang. Makanya jangan ngeluh. Aduh subscriber saya cuma 13 gitu ya. Bahkan ada satu YouTuber yang bilang, selama 3 bulan pertama, subscriber gua itu cuman keluarga dia doang. Itu pun karena kasihan. Keluarga dia, itu pun karena kasihan. Tapi dia nggak menyerah, dia buat lagi. Akhirnya jadi seorang videographer, ngambil video, yang edit video, kemudian dia taruh suara dia di situ. Jadi salah satu yang top bahkan di skalanya dunia. Ya, gitu. Intinya selama liburan jangan cuma puas dari sekedar konsumsi doang. Tapi coba pikirin apa yang bisa saya sharingkan dengan orang lain. Saya punya kemampuan apa? Nuliskah, suarakah, pemikirankah? Saya bisa desain grafis kah?
nggak pakai Canva, mungkin yang lebih high end kayak Corel, Photoshop. Kemudian saya taruh efek di situ, lalu saya publish saya punya hasil gitu kan. Nah, pada saat itu kalian akan mulai mendapatkan opini dari orang, like-nya bertambah, subscriber-nya bertambah gitu kan. Nah, kalau saya juga pengalaman dari kehidupan pribadi ini, saya juga kaget. Kagetnya gini, begitu mulai buat video kuliah dan saya berani untuk taruh itu di YouTube, kalau dosen yang lain enggak ya. Videonya itu dibikin private gitu. Jadi linknya doang dikasih sama orang, jadi unlisted ya, dibikin unlisted. Kalau di YouTube itu kan bisa public, unlisted sama private ya. Mereka bikinnya unlisted karena memang malu lah, takut salah dan sebagainya gitu. Kalau saya mikir, ya udah sepanjang saya yakin dengan apa yang saya ajarin, ya udah saya taruh aja di situ. Akhirnya banyak yang komen, saya thank you. Bahkan ada salah satu mahasiswa dari NTT, bayangin, dari NTT jauh banget. Dia bilang, Pak, terima kasih buat video kuliahnya. Karena bacaan, kemudian nggak ada tatap muka, nggak ada video. Tapi begitu saya lihat, saya lihat di YouTube, kemudian eh, ketemu YouTube-nya Bapak, ketemu kelasnya, jadi saya bisa belajar juga dari kelas itu ya. Akhirnya saya juga kaget tiba-tiba subscribernya nambah terus, per bulan tuh bisa nambah sekitar 70 yang nggak banyak gitu ya. Kemudian watch hour juga nambah terus dengan impact dan juga materi kuliah yang ada di YouTube gitu kan. Podcast juga sama ya. Banyak yang nunggu-nunggu kapan ada episode baru. Mereka juga kasih pertanyaan untuk saya taruh di podcast dan sebagainya gitu. Ya. Intinya kalian gak akan pernah tahu sebelum kalian mulai ya. Sayang kalau liburannya cuma dipakai untuk sekedar having fun, sekedar konsumsi doang, sekedar nonton, sekedar main game, sekedar scrolling doang, tanpa kalian buat sesuatu ya. Apakah akan ada orang yang gak suka? Ya banyak ya. Bahkan kata Bill Cosby bilang gini, satu-satunya cara untuk gak bahagia adalah menyenangkan semua orang. Saya ulangi ya, satu-satunya cara untuk gak bahagia, kita mencoba menyenangkan semua orang ya. Gak bakal seneng gitu loh ya. Contoh, kalian lihat YouTuber Indonesia, mau Edozel kek, mau Raditya Dika, Mas Panji, banyak sih dislike yang mereka dapat di videonya. Ada kan dislike-nya kan? Lah, mereka aja dapat dislike, apalagi kita. Ngerti nggak sih analoginya? Ya, makanya mulai aja. Kalian punya interest apa? Pencet aja tombol recordnya. Kalau kalian punya interest apa dinulis, langsung nulis, kemudian publish aja. Ya. Nah, nanti kita akan, habis ini kita akan coba ngobrol-ngobrol, karena ini kan harusnya jadi workshop ya, walaupun kita nggak ketemu langsung. Ini cuma sharing aja. Nah, kalau kalian mau lihat saya punya gear apa aja, tinggal masuk di website. Itu saya punya satu page khusus, saya pakai alatnya apa aja gitu kan. Dan itu juga belinya juga bertahap, nggak langsung semua gitu ya. Dan toh kan saya bukan content creator yang profesional gitu ya. Saya masih menyertai mengajar, makanya kenapa nggak saya gabungin aja antara ngajar secara profesional dan juga side hustle sebagai content creator ya. Begitu mungkin saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Coba kalau kalian mau tanyain silahkan, sambil saya nanti siapin beberapa website yang bisa kalian belajari di situ secara gratis ya. Mulai dari grafis dan sebagainya gitu ya. Sambil jalan aja, tapi intinya semakin banyak pertanyaan, semakin kita bisa diskusi dan saya bisa bantu. Mungkin juga teman-teman di sini yang udah jadi konten kreator duluan ya, dan subscriber juga lebih banyak, mungkin bisa juga kasih masukan ya. Gitu mungkin ya. Terima kasih untuk Yuika ya. Silakan kalau mau ada sesi tanya jawab ya. Udah ada juga nih yang udah tanya jawab, tapi ya saya kembalikan dulu. Terima kasih. Makasih Kak, untuk materinya berfungsi banget buat aku, dan jujur dari semua itu relate banget ke aku sebagai content creator mantan ya. Jadi di sini ada yang tanya nih Kak, Kak kalau kita mau bikin montage ad itu tuh isinya apa? Martial 8A ya. Nah, mungkin saya mau tanya dulu ke Martial. Martial bisa buka mic nih ya. Montage Kenapa Pak? dalam definisimu itu seperti apa montage? Kadang-kadang kan kalau montage kan bisa kayak semacam game atau kayak kita jalan-jalan kan kayak vlog gitu kan. Nah, Ya, kalau kita mau bikin montage itu isinya apa aja, kayak bisa juga momen-momen terbaik atau kayak gimana tuh maksudnya? iya. Kalau kalian mau montage ya, mungkin ini ada satu YouTuber yang kenal baik dengan saya.
amatiran. Kalian kalau mau lihat montas kayak apa, mungkin awalnya jangan ngelihat yang profesional gitu ya, kayak travel blogger gitu ya. Tapi misalkan kalau kalian mau lihat, subscribe aja dia. Ini teman baik, namanya Elkana Tandi. Kalau diundang boleh ya, dia punya subscriber lebih banyak. Kalau dilihat videonya 74, tapi dia kayaknya subscriber udah banyak banget ya. Nah ini kan semuanya ya. Terus saya jadi bintang tamu juga. Dia ini adalah semua kayak jelajah Tahura gitu ya. Isinya adalah pengalaman yang memang dia dokumentasikan gitu ya. Nah isinya apa aja? Isinya tuh bukan cuma tempat yang dia datengin, tapi dia cerita fiturnya juga. Kayak misalnya dia datang ke tempat wisata, tiketnya berapa, kemudian tipsnya buat jalan-jalan di situ kayak apa, ya. Nah, konten kayak gini itu harus informatif mungkin. Jadi nggak cuma sekedar pamer. Beda ya kayak orang, guys, gue ke kuil Kinkakuji yang ada di Kyoto. Tapi dia cuma pamer doang. Ya buat apa gitu loh? Mau nunjukin bahwa dia kaya. Kan bukan itu intinya. Intinya adalah kasih informasi kan. Contohnya, main ke Kinkakuji yang ada di Kyoto. Dia mesti cerita dari kereta, misalnya kereta dari Tokyo ke Kyoto pakai apa aja, harganya berapa, kemudian masuk ke Kinkakuji lewat kereta yang mana, pakai bus atau enggak, bisa jalan atau enggak, kemudian datang ke sana itu ketika musim apa, ya. Jadi isinya harus yang informatif, video, ya. Lalu haruskah best moment? Ya, kalau bisa momen yang memang baik, ya. Contohnya momen ketika ngelihat pemandangannya, momen ketika misalkan momen ketika kalau kalian mau bikin montage tentang bikin kopi ya berarti kan harus diliatin gitu ya. Itu. Lalu momen jeleknya juga kalau bisa ditaruh oke apa itu tuh jadi menarik loh. Bahkan bisa kalian taruh di awal video. Kan biasanya sekarang YouTuber gitu ya. Momen yang terbaiknya ditaruh di awal video dulu biar orang pengen nonton. Habis itu dia kasih bump. Itu sih. Kalau konten saya pribadi saya nggak banyak montage karena saya bukan travel vlogger juga. Saya lebih banyak ngajar gitu ya. Tapi kalau kalian lihat dari tadi Kak Elkana Tandi, subscribe aja. Dia buat konten yang memang pengalaman dia sehari-hari gitu ya. Ada satu montage tentang gimana cara buat visa ke Korea. Jadi dia ikut sama temennya bikin visa ke Korea. Kemudian mau bikin visa ke Korea. Halangannya apa aja? Bahasanya harus bisa sampai mana? Ukuran fotonya berapa? Ya, itu ya. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat dengan baik gitu kan. Seperti itu mungkin ya, Marshall. Oke, itu mungkin Yuika ya. Mau siapa lagi? Oke, lanjut nih, Kak. Eh, ini nggak mau disebutin namanya, tapi dia tanya, kalau misalkan kita udah bikin konten nih, tapi tiba-tiba ada hate comment. Nah, itu cara menghadapinya gimana nih? Ya kalau hate comment menurutku sih gini ya. Kalau komentar itu di YouTube itu kan kalian bisa kasih filter kan. Contoh ya. Kalau kalian masih ngerasa, aduh saya takut ada komentar negatif. Sebenarnya komentarnya kalian bisa setelnya adalah review gitu. Ya, di YouTube tuh ada. Kalau kalian ke bawah, itu tuh ada 4 pilihan. Komentarnya di off, tapi jangan di off ya. Bakal ada yang positif kok buat kalian. Ada yang kalau ada kata-kata kasar di review dulu atau review semua. Gitu ya. Atau yang terakhir adalah semua yang komen itu nggak difilter. Saya anjurin buat review. Jadi sebelum komentar itu muncul di YouTube kalian bisa review dulu, ngerti nggak sih? Ya. Terus kalian lihat komentarnya, makanya harus siap-siap capek hati dan juga dewasa juga ya. Kalian lihat kalau komentarnya bagus, misalnya gini, mau kasih masukan dong kalau lagi ini misalnya dibilang gini, ini bagus nih kontennya, tapi pada saat ngomong lagi montage ketika keluar, lagi travel vlogger gitu, kalau mic-nya nggak dikasih seperti bulu kucing, kalian pernah lihat nggak ada mic yang dikasih bulu kucing ya? Itu kalau kena angin nggak kayak gitu ya, nggak enak kan ya. Jadi dia kasih yang namanya windshield-nya ya. Nah komentarnya ada yang kayak gitu misalnya ya, ini kalau lagi keluar banyak angin, coba kasih windshield-nya, harganya murah. Nah itu sebenarnya bukan head comment tapi yang membangun. Ada aja yang head comment. Nah head comment ini menurut saya kalau kalian ngelihat jangan masukin dalam hati karena ingat ya spotlight effect. Orang itu cuma peduli tentang dirinya sendiri, nggak peduli sama kalian kok. Dia cuma mungkin seorang YouTuber yang gagal kemudian berusaha untuk menggagalkan orang yang lain dan berharap orang itu seperti dia gitu ya. Jadi jangan menyerah. Kalau kalian ngelihat negatif langsung delete aja, habis itu nggak usah dipikirin. Ingat ya,
kasih filter di YouTube kalian sehingga komen itu nggak langsung muncul. Gitu. Simple ya. Like dan dislike bisa di-hide nggak? Bisa. Ya, ada setelannya kok ya. Kalian harusnya lebih pinter kok ya. Begitu upload, lihat di bawahnya ya. Nanti saya akan coba tunjukin ya. Gitu. Oke, thank you ya. Silakan kalau ada lagi. Saya coba tunjukin ya. Ada apa lagi nih? Jadi, Boleh siapa lagi? Saya coba. Ya, Kak. Iya, Kak, Yukanya mengalami kendala di internet nih. Ya, ini ada. Ya, mungkin saya lanjutin ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Gabriel ya, kelas 7B. Kak mau tanya dong, gimana caranya supaya kita mendapat dukungan dari orang tua dengan cara menjadi konten kreator nih, Kak. Banyak kan orang tua yang nggak support kayaknya nih, Kak. Gimana sih caranya, Kak, untuk meyakinkan setiap parents kita nih, Kak? Sebenarnya simpel aja ya. Nilai kalian baik, pasti disupport kok. Kalau nilainya baik ya. Maksudnya gini, banyak yang anak ya seperti ini tuh banyak banget gitu ya, nggak didukung, orang tua nggak ngerti gitu kan. Tapi kan gini, tugas kalian paling utama kan belajar. Lulus kan, belajar di SMP, kemudian nanti lulus di SMA gitu loh. Itu kerjaan utama. Your job adalah, your main job itu adalah jadi pelajar kan. Nah kalau itunya udah baik, jangan baik ngomong kayak apakah harus 90 semua, nggak perlu. Sepanjang ada peningkatan, misalnya dulu remet terus gitu ya. Sekarang remetnya udah berkurang, nilainya udah makin baik gitu. Intinya progres. Bukan tiba-tiba masa sih dari 30 Kak Kris bilang harus 90 dulu nih biar dibolehin sama orang tua. Enggak, tapi progresif. Dulu misalnya di bawah 60, sekarang udah di atas 60, udah baik, kelihatan rajin. Baru kalian lakukan, kalian punya pengen jadi konten kreatornya kayak apa gitu ya. Jadi kalau nilainya udah baik, kemudian kalian udah kelihatan rajin di rumah, rajin beres-beres, kamarnya juga rapi gitu ya. Banyak orang tua yang ngeluh juga ke saya, anak saya sosokan Pak jadi konten kreator, tapi kamarnya nggak pernah dibersihin, nggak pernah mau buang sampah, nilainya juga jelek. Harus gimana? Ya kan? Ini kan konten kreator dalam konteks ini adalah side hustle kalian gitu loh. Jangan lupain pekerjaan utamanya. Sama kayak saya. Side hustle saya itu adalah jadi konten kreator, tapi kan yang utamanya adalah jadi dosen. Ya. Kayak pagi ini kan saya harus nge-arrange kelas dulu kan sebelum ketemu, makanya kita ini harusnya jam 8, tapi saya minta tolong supaya jadiin jam 9 gitu. Karena saya punya kelas jam 7 sampai jam 9. Jadi kalau yang pokoknya kalian udah oke, maka kalian itu akan dibolehin pasti sama orang tua. Kan gitu. Lalu jelasin, mah daripada saya cuma nonton, kalau nanti sisi keluarga udah bilang ini kok bagus ya, kemudian orang tua kalian tuh dapat opini atau masukan dari yang lain, terus bagus, kalian pasti akan didukung. Ingat yang utama dulu ya, gitu mungkin ya. Oke, saya coba tunjukin ya, ini biar kalian bisa mengarrange, bisa memfilter si head speech-nya ya. Ini kalau kalian begitu beres, kan kalian ngisi-ngisi kayak gini kan, description, title ya. Nah kalau kalian turun ke bawah, itu tuh ada ini, kalian tinggal show more. Ini kan tadinya gini kan. Nah kalian tinggal show more, habis itu lihat di bawah. Nah ini loh. Nah kalau saya sarankan, kalau kalian pertama mulai, kalian hold all comments for review. Artinya semua komen itu harus dibolehin sama kalian dulu, baru dia muncul secara publik, ngerti ya? Saya nggak anjurkan langsung allow all comments, karena komentar itu waktu kalian lagi tidur, lagi nggak ngecek YouTube Studionya, orang udah mulai komentar. Mending bagus semua. Kalau ada yang negatif, kalian harus hold all. Kalau saya hold potentially inappropriate comment for review. Jadi kalau head speech, kemudian hal-hal yang bikin kata-kata kasar itu bakal di-review dulu ya. Kalau saya yang ini, kalau saran saya kalian ini aja nih, hold all comments for review. Jangan disable comments ya. Kalau kamu disable comments akan kelihatan orang yang nggak pernah mau terima masukan. Gitu ya. Itu contohnya ya, beberapa orang bisa disable comment seperti konten yang isinya ada anak-anak, itu harusnya disable comments memang ya. Tapi kalau kalian punya side hustle yang memang mau jadi content creator,
pakai aja yang hot comments ini for review ya. Lalu kalau kalian mau juga menyembunyikan like and dislike, ini tinggal dicentang aja nih, show how many viewers like and dislike this video ya. Gitu aja ya tipsnya ya. Jadi komentar positif negatif kamu review dulu gitu ya. Gitu mungkin ya. Silakan jika ada lagi. Ada lagi Kak dari Marshall lagi, katanya aplikasi apa yang bisa kita pakai buat ngedit tapi nggak usah ada free trial gitu Kak? Kalau buat ngedit sih, kalau kalian misalkan kalau Windows ya, dulu kan ada Windows Movie Maker ya, cuman fiturnya biasa aja. Menurutku sih jangan terlalu cari yang memang ada harganya gitu kan. Tapi kalian ya cari yang memang gratisan itu. Cuman sekarang itu agak susah buat cari yang gratisan kecuali aplikasi bawaan. Kalau kalian pakai Apple itu ada iMovie kan, itu lumayan sih buat ngedit. Kemudian kalau kalian mau pakai Windows, dulu tuh Windows Movie Maker ada, cuman jadinya fiturnya terbatas gitu kan. Tapi menurut saya gini, kalau kontennya bagus, fitur terbatas pun nggak jadi masalah sebenarnya ya. Asal kita punya konten yang bagus dan singkat dan nggak bertele-tele gitu. Tinggal potong-potong aja kan ya. Kalau yang lain yang relatif murah sebenarnya kayak Filmora itu lumayan. Saya nggak tahu sekarang berapa gitu kan. Kalau yang high end-nya kayak Adobe Premiere itu lumayan mahal ya. Jadi kalau kalian bisa buat dari yang gratisan dulu, saya nggak punya referensi banyak sih. Tapi setahu saya itu relatif gratis. Kalau yang lain tuh ada free trial-nya memang. Kalau free trial-nya misalnya 1 bulan, habis itu kalian mesti langganan. Ya antara kalian pakai yang crack, walaupun nggak saya anjurkan, kita harus menghargai jeripaya orang ya. Berarti kan harus ini ya, harus harus mau keluar dana dikit lah ya. Kalau orang tua punya kartu kredit, bayarin itu lebih baik. Tapi kalau dalam waktu sebulan kalian doing well, saya yakin kok orang tua pasti akan dukung ya. Film orang nggak terlalu mahal dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Yang saya tahu itu sih, kalau di sini ada yang boleh kasih masukan, langsung aja di kolom chat aja gitu ya. Gitu mungkin ya, Marshall ya. Ini Marshall yang sama ya. Oke, udah 2 pertanyaan. Oke, thank you. Silakan. Sekarang dari Stefan dari kelas 8A. Kalau pakai Adobe Premiere Pro yang di crack, apakah Ya, boleh crack ya. dipakai untuk output? Sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau saya punya banyak teman yang Adobe Premiere-nya crack juga. Kan crack itu kan akan tahu istilah ini nggak? Tahu istilah rendering nggak? Kan habis kamu ngedit, kan ada tahap render kan, yang bikin komputer kita panas itu kan. Outputnya kan MP4 gitu. Nah, setahu saya output filenya yang MP4, .mov, .mp4, apapun itu nggak ada apa ya? Nggak ada jejaknya dengan apa dibuat gitu. Jadi kalau kamu klik kanan .mp4 itu YouTube tuh nggak akan tahu itu akan dibuat dengan software bajakan atau enggak gitu. Teman saya banyak yang kayak gitu kok, krekan, taruh gitu ya. Yang penting istilahnya yang lebih tepat bukan ekspor, tapi kalau ekspor kan dari format satu ke format lain. Kalau ini adalah render gitu loh. Dari kita punya workspace, ada lagunya, ada videonya, kita buat itu dalam satu file yang bisa playable. Namanya rendering itu ya. Gitu ya. Ya, beda dikit. Kalau ekspor itu gini, dari PPT jadi PDF. Namanya ekspor karena formatnya sama, hasilnya sama kan gitu. Tapi kalau render itu dari track 1, track 2, track 3, satu layer 2 itu digabungin gitu. Jadi agak sedikit berbeda memang ya. Kayak gitu ya. Jadi ekspor itu dari satu format ke format lain, tapi kalau workspace video menjadi satu file yang bisa di play gitu ya. Gitu. Ya, iMovie di Hackintosh juga bisa cukup oke kok ya. Walau memang terbatas ya, tapi kalau awal-awal ya kenapa harus mulai dengan yang mahal gitu loh. Belum tentu juga kita konsisten kan. Lebih baik mulai dengan yang Canva harapan saya adalah katanya dia bisa ngedit video online, cuma nggak tahu. Jadi atau enggak, agak susah memang kalau ngedit video di cloud ya. Kalau Oke,
Tanya jawab sih, setahu aku udah nggak ada yang mau nanya mungkin. Tapi kalau masih ada, boleh ditanyain di kolom chat pakai hashtag. Dan kalau menurut pengalaman aku sendiri nih Kak, aku sih ngeditnya pakai KineMaster sih Kak. Itu tuh KineMaster, oke. kayak aplikasi edit gratis. Memang itu nggak terlalu banyak fitur, tapi untuk pemula bagus lah. Ya, betul. Ya, KineMaster kok. Di sekolah minggu tempat saya melayani juga pakai KineMaster semua. Ya, walaupun di bawahnya ada watermark ya nggak apa-apa lah. Kan nggak ada yang bilang, ih kenapa pakai yang murahan gitu. Ya mendingan pakai yang ada watermarknya dibandingin sama yang bajakan. Ayo, bener nggak? Jadi nggak apa-apa gitu ya. Di bawahnya ada KineMasternya gitu ya. Ada Filmora-nya. So what gitu loh ya. No problemo gitu ya. Menurut saya gitu. Oke, silakan jika ada lagi. Dari Stefan lagi, ada nanya lagi. Konten apa yang boleh di-upload ya? Misal kayak cara install app bajakan, cara pakai aimbot di game, dan lain-lain. Ada 2 kata. Kalau kalian ingat slide saya. Slide-nya itu adalah satu interest, yang find your niche ya, find your target market, find your interest, find your uniqueness. Itu ada 2 syarat. Satu, your interest. Yang kedua, impact gitu. Nah, kalau ngajarin kayak gini, ada impact atau enggak? Viewer banyak, tapi berdampak atau enggak? Kan gitu, ya. Logikanya sederhana aja. Kalau kamu milih untuk berdampak, kamu bakal flourish gitu loh. Daripada konten yang coba bikin kita terkenal, konten yang aneh, tapi nggak jadi dampak gitu, ya. Itu kata banyak podcaster dan banyak YouTuber yang memang saya follow gitu. Kalau kita cuma pengen sekedar pengen sekedar rame, pengen sekedar supaya view-nya banyak gitu kan, ya bikinlah yang tidak berdampak kan gitu. Tapi kalau ingin berdampak, kasih hal yang positif buat orang-orang itu akan follow kita, ya. Karena viral yang satu akan jadi viral yang lain kan gitu. Tapi kalau dampak itu biasanya akan everlasting gitu. Dampak kita akan selalu ada dirasain orang, ya. Makanya kalau saya ditanya atau enggak, saya balikin sama kalian. Kalian udah dewasa, kelas 7 dan kelas 8. Kalau kalian buat konten, tanya sama diri sendiri. Ini ada dampak positifnya atau enggak? Jadi saya nggak jawab langsung ya. Install app bajakan, pakai aimbot gimana? Intinya menurut kalian itu akan berdampak atau enggak? Jangan cuma sekedar ingin terkenal, ingin famous gitu. Ya. Gitu mungkin ya. Oke, sambil nunggu yang lain saya coba tunjukin. Ini Anchor. Kalau kalian mau mulai podcast, sebenarnya simpel aja. Make your first episode, tinggal klik, abis itu rekam, terus setup your podcast, dapat listenersnya, kemudian nanti maju terus. Bisa tambahin lagu gitu ya, bisa kasih efek di suara kalian kayak gitu ya. Lalu untuk foto, nah kalau mau gratis pakai pexels.com ya. Kalau saya pakai 20, ini lumayan, ini langganan setahun ya. Tapi kalau lihat mau cari yang ilustrasi yang mau cari yang misalnya mountain ya. Nah, ini gratis semua, tapi ingat saya thank you ya. Nah, saya thank you sama yang lain gitu ya. Nah, ini kan semuanya gratis, tapi kalau kalian klik, kalian taruh di konten kalian saya thank you sama dia. Gitu ya. Itu namanya sopan santun ya. Belajar santun dari sekarang ya. Gitu. Oke. Terus, Pak, saya ingin mulai monetizing. Tapi nggak kuat buat 1.000 subscriber. Sekarang kan kalau kalian mau monetize di YouTube kan butuh 1.000 dan watch hour-nya 4.000. Gitu kan, ya. Nah, saran saya tahu traktir.id nggak? Traktir itu kamu jadi kreator, kemudian kamu taruh linknya, orang bisa beliin kamu kopi, buy me coffee, ya, gitu ya. Nanti saya coba tunjukin. Kalau saya pakai Saweria namanya ya. Jadi orang tuh bisa kasih kita saya thank you dalam berupa traktiran dalam tanda kutip, pakai GoPay, pakai OVO dan sebagainya, ya. Jadi nggak usah nunggu sampai 1.000 subscriber lalu ada iklannya, ya. Pakai aja nih traktir.id, ya. Taruh aja di situ. Nanti kalau ada orang yang dapat dampak, cara gue saya thank you gimana ya? Ya udah traktir gue kopi aja. Ya udah nanti bakal dapat mulai dari pecahan 10.000 sampai paling gede 200.000 gitu ya. Nggak usah nunggu sampai ini kok ya. Zaman sekarang lebih bisa independen, nggak usah nungguin sampai banyak banget gitu ya.
Oke, silakan jika ada lagi. Untuk pertanyaan kalau masih ada lagi selain tanyain, tapi sejauh ini belum ada sih Kak. Dan mungkin aku boleh sharing kali pengalaman aku. Ya kan kata Kak Kris kan katanya kita nggak boleh hanya bikin konten dari yang viral-viral doang kan. Nah, kalau menurut aku juga pribadi, kita nggak boleh bikin konten hanya ngincar uang doang gitu. Maksudnya kalau bikin konten tuh have fun aja, nggak perlu mikirin viewers, angka gitu, uang atau semacamnya. Itu sih dari pengalaman aku, jadi jangan terlalu mikirin yang benar-benar gitu ya. Jadi itu aja sih. Ya, setuju. Kalau motivasinya itu nggak baik ya. Kalau motivasinya itu ya, nanti kita akan ngeliatin jumlah like, jumlah subscriber, dan jumlah uangnya gitu loh. Tapi kalau kita kedampak, kemudian kita kasih fitur supaya orang bisa say thank you sama kita gitu. Ya itu orang akan ngasih dengan sendirinya kok. Tapi bukan itu yang utamanya gitu ya. Seperti itu sih menurutku ya. Ya bukan yang utama ya. Tapi itu kan bisa jadi motivasi juga ya. Tapi awal-awal mah udah aja bikin aja dulu ya. Yang banyak ya gitu. Terus kalau kalian mau ada free royalty, oh gini deh, saya kasih bisa ada tambahan ya. Nah, oke, saya punya YouTube ya. Ini kalian taruh saya thank you-nya di deskripsi contoh. Sumber bukunya saya taruh. Kemudian ini loh ada foto pada slide ya. Ntar ke atas dikit. Nah, ini gambar pada slide ya. Gitu ya. Kayak yang hari ini itu banyak gambar dari slide gitu. Jadi kalau kita contohnya kalau tadi ya, kalau saya masuk di sini saya mau ngambil gambar dia misalnya. Namanya susah juga ya. Nah, ini kan orang udah ini free to use. Artinya kamu bisa pakai apa aja, tapi kamu harus say thank you sama dia gitu ya. Yang bikin siapa nih orang ini ya. Kasih aja linknya di konten kalian. Ya, itu cara santunnya ya. Nggak sembarangan kita bisa ambil. Belajar untuk berterima kasih pada orang lain. Saya thank you sama orang. Sesimpel kamu taruh di sumber itu. Ya, gitu. Nah, ini contoh yang lain, ini traktir Mas Dodi. Ini saya ngikutin dia juga tentang investasi dan sebagainya. Ini tuh orang kayak traktir 4 kopi gitu ya. Nggak tahu harga satu kopinya berapa, tapi lumayan. Dia bisa ngumpulin komunitas yang cukup banyak di sini ya. Lalu kalau lagu, kamu kalau punya Spotify, Spotify-nya itu kamu ada yang namanya copyright free. Ya, nah ini copyright free semua nih, ya, gitu, ya. Nanti saya coba konekin ke kalian lah. Ini pokoknya lo-fi semua lah. Tapi keywordnya adalah copyright free, ya. Karena kalau kalian pakai lagu orang, pernah dapet pengalaman kena ini nggak? Kena klaim nggak? Itu karena kita pakai lagu orang. Nah ini copyright free semua, gitu ya. Jadi kalau kita pakai lagu populer, jangan kaget. Kita akan mendapatkan warning dari YouTube, ya, gitu, ya. Jadi nggak bisa sembarangan ngambil lagunya orang, mau itu artis Indonesia, mau itu artis luar negeri. YouTube itu udah ada cara untuk ngeplay semua yang kita lakukan. Kemudian nanti kalau ada signatur dari tanda tangan, signatur digital dari lagu itu, kita nggak akan bisa publish, gitu ya. Sampai yang paling parah adalah akunnya diblok gitu. Saya punya teman yang gara-gara dia pakai lagu orang, akunnya diblok, baru kebuka lagi 1 bulan kemudian dengan cara videonya di take down. Gitu ya, belajar saya thank you sekarang kok ya. Jangan egois doang, pengen bikin konten lalu ngambil punya orang lalu nggak saya thank you gitu ya. Gitu mungkin ya. Silakan jika ada pertanyaan lain. Ada lagi dari Pak Tovan. Tanya, untuk bisa bertahan lama menjadi content creator butuh yang namanya personal branding. Bagaimana cara memulainya di usia remaja? Oh iya, saya ada bahan lagi tentang personal branding. Personal branding itu intinya adalah gini, image kita di depan orang dengan nah, kalian bisa mulai personal branding mulai dari apa yang kalian suka. Interestnya tentang apa? Misalnya kalau kalian interest tentang review gadget, review program, interestnya tentang ngerjain soal matematik gitu ya. Ya udah nanti kalian akan dikenal sebagai itu, ya kan?
Nah, jadi mulainya adalah konsisten sebenarnya. Jangan ganti-ganti ya. Saran saya coba bertahan di situ sekitar 6 bulan, 3 sampai 6 bulan lah ya. Kayak misalnya kalian tanya sama diri sendiri, saya mau dikenal sebagai apa? Ya. Dan hati-hati loh reputasi. Kalau kalian cuma pengen terkenal, maka jangan kaget kalian cuma dikenal sebagai orang yang pengen terkenal doang. Jadi panjat sosial kan, istilahnya kan pansos kan. Nah, jadi saran saya adalah coba tekuni dulu satu bidang yang cukup kecil, lalu kalian lakukan dengan konsisten selama 3 sampai 6 bulan. Ya, contoh Jerome Pauline, Nihongo Mantapu. Awalnya kan cuma ngerjain soal matematika kan. Itu doang kan sebenarnya dia punya, pokoknya segala sesuatu dia kerjain secara matematik kan. Si Jerome ini kan. Saya waktu itu ikut workshopnya dia juga. Nah, jadi itu adalah personal branding dia. Sekarang tuh udah berubah jadi travel vlogger, jadi berubah kan gitu ya. Nah, jadi mulai dengan apa yang kita suka. Dan jangan berubah-berubah ya. Jangan buat YouTube yang gado-gado gitu. Kayak sebulan saya lagi suka origami semua. Bulan misalnya bosan saya mau ganti jadi ikebana misalnya ya. Dari kertas jadi ke bunga gitu. Besoknya berubah lagi misalnya jadi apa? Jadi bikin kue gitu ya. Nanti kalian orang yang akan subscribe tuh bingung. Gue ikut dia karena dia suka origami, gue pun suka origami, tapi kok jadi berubah gitu ya, gitu. Marie Kondo tahu ya, dia dikenal sebagai tukang bersih-bersih men, tukang bersih-bersih. Tapi kok bisa ya follower banyak? Karena itu adalah personal branding dia. Jadi untuk mulai aja dengan apa yang kalian suka, dan konsisten selama 1 tahun, gitu. Nanti kalian akan dikenal sebagai itu, gitu ya. Seperti itu, dan harusnya kalian bisa punya segmentasi yang unik gitu ya. Gitu mungkin, Pak. Silakan jika ada lagi. Oke, makasih Kak. Itu Miss Dahlia. Silakan Miss. Ya, thank you Kak. Kak, mau tanya nih, ya sebenarnya salah satunya tentang soal pembajakan. Kebetulan aku suka ya, senang edit video. Kak mau tanya nih, ini sebenarnya terjadi di 2 tahun lalu sih ya. Yang tadi video yang aku ambil dari YouTube itu keblokir ya, sempat keblokir gara-gara pengalaman aku banget ya ditarik sama orangnya ya, tentang hak cipta ya pastinya. Nah, aku kan sering sharing juga nih Kak ya sama teman-teman yang lain, gimana sih caranya waktu itu. Terus teman aku ngajarin gitu aja, kalau mau diedit aja, dinaikin lah bassnya, terus diturunin lah soundnya gitu. Kayak gitu bisa nih Kak gitu. Nah, apakah cara ini tetap direkomendasikan atau harus sesuai nih dengan hak cipta Kak gitu? Karena kan berkaitan dengan hak cipta karya orang gitu ya. Oke. Itu aja sih Kak. Ya, banyak yang memang kayak gitu ya. Jadi dibuatnya berubah-berubah gitu suaranya ya. Paling sering saya lihat itu adalah di Facebook. Astaga, itu suaranya nggak enak gitu jadinya. Sebenarnya kan itu sama kayak gini kan. Saya ngambil punya dia, kemudian saya edit, kemudian saya publish ulang. Kalau saya sih pribadi, dan kalau saya ngelihat dari license ini atau lisensi ini atau royalti ini sebenarnya nggak boleh juga kan gitu ya. Mengubah sebagian, mengubah keseluruhan itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi saran saya adalah pakai aja lagu yang royalty free tadi, ada di Spotify kok. Tapi jangan lupa saya thank you sama orang itu ya. Makanya hati-hati dengan itu ya. Nah, saya coba bahas ini dengan lebih meluas ya. Saya akan coba kasih lihat. Kalau saya menjamin apa yang saya taruh di YouTube saya itu pasti bebas royalti. Kalaupun ada royalti, pasti saya udah bayar ya. Contoh, di sini ada beberapa, ini akun gereja ya. Saya admin juga dan saya suka upload di sini karena guru sekolah minggu. Lihat ini nggak ada copyright claim ya? Saya akan coba ajarin sama kalian. Copyright claim itu, masalah copyright itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah copyright claim. Mari kita lihat ya. Pasti ada problem copyright di sini karena tadi udah dikasih tahu ya. Nah ini ya. Lihat ya copyright ya. Kalau kita lihat di sini, copyright itu ada 2 macam. Saya turunin dikit ya. Lihat nih. Kalau cuma sekedar claim, itu kalian bisa taruh di YouTube kalian, tapi nggak bisa dimonetizing. Lihat ya. Your video is ineligible for monetization due to a copyright claim. Ngerti ya? Nah,
Yang mungkin Miss Dahlia alami itu adalah copyright strike. Itu udah ngerti ya? Ini ya, copyright strike ya. Copyright strike itu adalah kalau yang memang videonya sudah mengambil keseluruhan atau sebagian dari si video itu. Ya, kalau udah strike, udah pasti di take down. Take down-nya bertahap, mulai dari kontennya sampai satu akun YouTube-nya hilang, gitu. Ya, jadi jangan ngubah sebagian gitu ya. Hati-hati dengan itu. Kalau menurut saya naikin bass-nya lah, treble-nya, suaranya dibikin cempreng jadi chipmunk semua misalnya ya. Kan sebenarnya nggak enak juga. Itu hasil karya orang. Kalau saya tanya sama diri kita kan, kita juga nggak mau ya. Kita bikin sesuatu, diedit, dipublish ulang. Saya aja nggak mau gitu loh digituin. Maka pakailah hukum yang ada di Alkitab, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau orang lain lakukan buat kita lakukan buat orang lain, gitu ya. Jadi saran saya beneran pakai yang royalty free. Kalau kalian ada uang lebih ya boleh. Kalau saya memang ke Envato. Envato itu satu platform di mana kita bisa ngambilin banyak sumber lah ya. Kayak kalau kalian lihat license di situ ya. Ini copyrightnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tahu Creative Commons License nggak? Pernah lihat nggak logo ini, CC? Oke, nah ini saya ngomong dikit ya. Kalau kamu udah punya karya, tolong lindungi pakai CC ini. Saya ajarin gini. Creative Commons itu menjamin hasil karya kita yang original itu bisa kita atur dibagi sama orangnya kayak gimana. Saya kasih contoh ya. License-nya. Kalau kalian lihat, harusnya kalian pernah lihat logo kayak gini nggak? CC gini, logo gini. Ya. Contoh, kalau saya bikin materi kuliah, saya selalu taruh gini, attribution non komersial. Artinya, kalau saya bikin karya, boleh di-remix, boleh digabungin sama orang lain, boleh diadaptasi, boleh diubah. Tapi nggak boleh dijual, ngerti nggak? Makanya, kalian harus paham arti icon-icon kayak gini. Ya. Nah, ini penting karena ada legal dokumennya, ada license deed-nya. Ya. Jadi, gini, saya ajarin ya. Kamu ke creativecommons.org, lalu klik share your work. Ya. Begitu kamu share your work ini, nanti akan ada pertanyaan tentang orang-orang itu akan bisa ngutipnya kayak gimana. Kita lihat ya. Lihat ya. Ini choose a license ya. Oke, saya akan coba get start. Gampang kok. Nanti akan keluar gambarnya ya. Oke, lihat ya. Lihat baca dalam bahasa Inggris. Allow adaptation of your work to be shared. Boleh nggak diadaptasi? Artinya gini. Boleh nggak? Kalau saya bilang boleh, maka kalau hasil karya saya diedit, boleh. Kalau nggak boleh ya no. Ngerti ya? Gitu. Berubah nggak jadi lambangnya? Lihat ya. Kalau yes jadi begini. Kalau no ada nih lambangnya. Lambang ini dikenal secara internasional, ada standarnya. Ada yes, as long as others share alike. Artinya gini, kalau saya bikin karya tentang pendidikan, orang itu boleh untuk mengadaptasi itu sepanjang temanya sama, ngerti nggak? Sepanjang pendidikan juga. Tapi kalau diubah menjadi wisata, nggak boleh. Berubah kan? Lihat ya. Nah, kalau saya bilang yes, ya udah, jadinya lambangnya kayak gini. Ya, gitu. Oke. Nah, ini aja. Kalian tinggal atur-atur aja. Terus gini, allow commercial use of your work. Kalau saya bilang yes, adaptasi dari punya saya bisa dijual sama orang lain. Kalau enggak, akan ada tuh tanda dolar dikasih coretan. Ya, gini, tinggal ambil aja. Ya, tuh, bahkan ada ikonnya, bahkan ada compactnya juga. Ya, tinggal ambil. Ini tinggal klik kanan terus ambil, taruhlah di karya kalian. Mau bentuknya gambar, mau bentuknya apa. Gitu, ya. Nah, hal-hal kayak gini mesti ngerti ya. Jadilah orang yang tahu berterima kasih sama orang, yang tahu aturan gitu ya. Gitu mungkin ya dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Ini ada yang tanya lagi ke aku. Kalau misalkan kita disponsor dengan brand itu, nanti dengan sama bagaimana cara untuk menanyakan brand lain untuk sponsor konten kita. Kasih Kak. Oke, yang kalian maksud, jadi gini, sponsor itu ada dua macam. Satu yang disebut dengan endorse. Tahu endorse ya? Saya belum pernah di endorse. Kalau ada endorse, maka produk yang kalian gunakan harus sesuai dengan vendornya. Misalnya, Peter McKinnon itu kalau nggak salah di endorse oleh Sony atau Canon, maka semua alatnya di provide sama Sony atau Canon itu kan.
Jadi dia akan mempromosikan alat itu lewat brand dia. Itu endorse. Bisa nggak kita minta endorse dari orang? Nggak bisa, ya. Rasanya kita nggak bisa datang, gue YouTuber loh, bisa nggak kalau gue di endorse oleh perusahaanmu? Agak susah. Biasanya perusahaan yang datang sama kita, ya. Itu endorsement, ya. Lalu ada yang kedua, namanya affiliate marketing. Pernah dengar nggak affiliate marketing? Contoh, kamu nge-review handphone, ya. Handphone misalnya, ya. Terus kamu review. Tokopedia tuh udah ada affiliate marketingnya, beberapa toko. Jadi kalau kamu affiliate marketing, kamu punya link, nanti kamu akan dapetin link di deskripsinya. Baru kalau orang ngeklik pakai link itu lalu beli, kamu dapet 5% dari 5% atau 2%-nya. Ngerti ya? Kayak gitu. Ada yang sifatnya royalty. Contoh, yang Unpar Plus tadi, yang manajemen waktu dan public speaking, itu saya dapat royalty 5% per orang yang daftar. Gitu. Jadi kalau harganya 49.000, ada orang yang ada orang yang beli course-nya, saya dapat 5% dari 49.000 itu. Ngerti ya? Kayak gitu, ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya tadi tuh saya nemu endorse website untuk mempertemukan perusahaan dengan endorsement, ya. Saya lupa, tadi saya sempat ketemu, cuman saya lupa, ya. Nanti saya coba cari dulu, ya. Kalau misalnya kira-kira ada dari situ, ya. Ada nih, namanya socialbuzz.com, langsung ketemu, ya. So, kalau kamu berani, cuma kalau ngelihat orang nih kayak gini, ya, kamu masuk di socialbuzz, lalu kamu pamerin, nih kayak gini nih, lihat, lifestyle, food, drink, fashion, Twitternya followernya 2.000, Instagramnya 32.000, ngerti ya? IR ini kalau nggak salah R-nya rate, saya lupa E-nya. Lihat rate-nya mulai 25.000, ngerti nggak? Jadi kalau ada yang mau ngiklan lewat dia, itu mulai dari 25.000. Warung dimsum dan sebagainya. Gitu ya. Ngerti ya? Kamu taruh aja di sini. Cuman lihat dong, 7.000 cuy, 32.000, 114.000, 116.000. Nah, orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang atau bahkan warung-warung itu bayar mereka buat jadi endorse. Ngerti ya? Jadi pilihan kamu satu, nunggu terkenal dulu sampai kamu didatengin, atau kamu taruh di socialbuzz ini. Ya, nanti orang-orang endorse siapa ya? Parenting, ya udahlah parenting lah. Responsif pekerjaan sesuai timeline kan gitu ya. Endorse misalnya, saya nggak tahu nih, saya belum nyobain. Nih, apa yang dipromosiin? Brand, jelaskan detail gitu ya. Apa yang harus dilakukan sama dia? Makan kah? Minum kah? Gitu ya. Tapi hati-hati ya, kayak gini tuh menyita waktu ya. Gitu caranya ya. Tunggu terkenal, lalu ada yang approach, kamu taruh di socialbuzz, atau kamu pakai affiliate marketing. Gitu. Thank you. Oke, ada lagi kah? Oke, makasih Kak. Ada yang masih mau ditanyain atau gimana? Ini teman-teman yang lain mungkin? Oke, ada lagi kah? Terima kasih. Saya coba cek ada yang kelewat atau enggak. Kayaknya enggak ada. Mungkin Bapak Ibu Guru masih ada yang mau ditanyain? Oke Kak. Kak, mungkin materinya Kak Kris mungkin udah terlalu jelas nih. Jelas banget sampai pada bingung mau nanya apa. Sekarang udah ada di
dari acara. Mungkin Kak Kris ada lagi yang mau disampaikan? Ya, menurutku sih mungkin statement terakhir ya. Dan puas cuma sekedar konsumsi teknologi sih. Kebebasan kita ya. Maksudnya sekarang kan zamannya orang tuh nggak perlu datang ke surat kabar, nggak perlu datang ke majalah buat tulisannya dimuat. Perlu masuk TV supaya orang bisa nonton. Nggak perlu masuk radio supaya bisa didengar. Saya yakin masing-masing dari kalian, ini ada 122 orang, dan mungkin ada orang yang ingin kita sampaikan sama orang lain. Yang pasti baik gitu loh. Ya, mau ngingetin kayak sekarang kan, ngingetin pakai masker lah, ngingetin apa gitu ya, bikin semacam grafis. Pasti ada sesuatu di dalam lubuk hati kalian tuh yang ingin itu. Bukan tentang terkenalnya, karena terkenal itu adalah masalah by product. Kalau kita bisa berdampak, tinggal tunggu waktu sebenarnya. Ya, bukan intinya itu. Intinya adalah kita jadi dampak buat orang lain. Kalau saya ngutip di Matius 5:16 bilang gini kan, karena itu hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang agar mereka melihat terangmu itu terus memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kalau kita punya video, kita punya podcast, punya blog untuk nulis, punya grafis juga, orang itu bisa kenal Tuhan gara-gara ngelihat karya kita gitu loh, ya. Kalau kalian tahu ceritanya Kak Edozel, dia bertobat kan gara-gara ngelihat status BBM-nya dari temennya kan. Lihat aja di YouTube-nya Daniel Mananta, dia cerita dia broken home, nggak punya, bahkan dia nggak tahu bapaknya siapa. Kemudian hidup juga uring-uringan. Kemudian dia juga akhirnya ngekos aneh-aneh lah, drugs dan semuanya dia udah coba semua. Cuma gara-gara dia ngelihat status BBM dari temennya yang padahal dia benci juga, suka sharing lagi now listening lagu rohani, sharing ayat di situ. Akhirnya suatu ketika dia pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa. Dia masuk gereja di mall di Central Park karena dia waktu itu ngekos di Tanjung Duren, daerah situ lah ya. Akhirnya dia bertobat di situ gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu apa yang kita lakukan berdampak buat orang lain kalau kita nggak buat. Satu-satunya cara untuk nggak gagal gampang. Kalau teman-teman ingin tidak gagal dalam hidup, nggak pernah mencoba, udah pasti nggak pernah gagal. Masuk akal nggak? Kalau nggak pengen gagal, ya udah nggak usah nyoba. Why worry kan? Udah pasti kan? Tapi kalau kita ingin berdampak, udah pasti nemu yang namanya kendala tadi gitu ya. Jadi mesti cobain dulu, lalu lihat reaksi orang lain, selalu keluar dengan karya, dan jangan biarkan libur kalian itu isinya cuma mengkonsumsi media doang ya. Gitu mungkin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, makasih Kak Kris. Kita sekarang kita ada di ujung acara. Kak Kris juga udah ngasih tahu pendapatnya. Sekarang aku pengen ngasih ke Miss Dahlia lagi. Waktu dan tempat aku persilakan, Miss. Oke, thank you Kak. Thank you Kak Christian buat hari ini, materinya luar biasa banget nih ya. Dan anak-anak tadi cukup aktif untuk bertanya ya Kak ya. Semoga ilmu yang Kakak berikan buat kami nih sangat-sangat baik ya. Buat saya pribadi juga ya. Banyak hal tadi yang menjadi perbaikan dalam diri saya, makanya saya dari tadi ketawa-ketawa ya Kak, sepanjang Kakak sharing gitu ya. Karena ada hal lucu ya, yang pasti itu lucu itu adalah kesalahan yang saya buat Kak ya. Pastinya mungkin setiap kita juga, dan saya melalui workshop hari ini banyak belajar, tentunya anak-anak juga. Makasih banget Kak Christian buat waktunya. Sama-sama. Kami senang ya Kakak bisa meluangkan waktunya buat kami ya. Walaupun kemarin mepet banget nih waktunya ya. Semoga nanti kita atau workshop selanjutnya ya Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, untuk selanjutnya teman-teman semuanya kita mau ada sesi foto nih. Sesi foto Pak Adit boleh dipandu Pak Adit? Baik. Silakan Pak. Baik teman-teman, sebelumnya silakan on cam dulu semuanya. Ini di layar 45 masih gelap. Yuk silakan on cam, jadi kita bisa ambil dokumentasinya, semuanya terlihat wajah. Jessica, Noel, Glenn, Aligra, Ruby, Kaira, silahkan nyalakan dulu kameranya. Kita mulai ya dari yang pertama.
pasang muka yang senyum dan ekspresi yang bahagia, silahkan. Ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua.